Mastermind program untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024. Kita bertemu lagi untuk kesekian kalinya, dan hari ini kita akan bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu, walaupun kita webinar, tetap berkomitmen untuk hadir tepat waktu. Ya, selamat siang Pak Hari Imam Wahyudi, seorang psikolog. Selamat siang, Ibu Vina. Terima kasih. Psikocok. Udah jadi psikolog Sehat Pak sekarang. Hari? Alhamdulillah, Oh, sudah jadi sehat, psikolog. Oke. bahagia. Ya. Bu Vina, bagaimana kabarnya? Sehat? Banyak hal baik yang kita terima. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita punya topik tentang how to lead your team, gitu ya Pak Hari ya? Betul ya Pak Hari ya? Betul. Kali ini saya mengambil tema Bagaimana? bagaimana mengempower daripada tim kita, Bu Vina. Oke, bagaimana Memberdayakan daripada membuat tim tim ya. kita berdaya, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting untuk hari ini, jangan lupa untuk mohon berkenan untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat yang sudah disiapkan oleh teman-teman admin dari Aku Bank. Nanti bisa juga di akhir mengisi link untuk kita tahu feedback dari Bapak Ibu ya. Dan seperti biasa Bapak Ibu, kok tiba-tiba suara saya serak. Seperti biasa nanti kita akan bisa berdiskusi juga, selain Pak Hari nanti akan memberikan materi, kemudian kita bisa berdiskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Kalau takut kelupaan pertanyaannya boleh ditulis dulu di kolom chat. Pokoknya feel free deh yang happy, karena kalau kita belajar dengan happy, mudah-mudahan lebih banyak insight yang bisa kita ambil. Tentunya untuk apa sih? Untuk meningkatkan kemampuan kita, profesionalitas diri kita, kemudian ke tim kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan untuk sore hari ini, silahkan Pak Hari memulai kegiatan, supaya kita tidak terlalu banyak waktu terbuang. Jadi kita akan mulai saja dan nanti akan berakhir di jam berapa Pak Hari? Jam 10 malam? Oke, sepakat. Oke, baik Pak Haris, silakan Bapak Ibu, kita sudah siap ya untuk memulai webinar kita di program Aku Bank Mastermind. Kali ini bersama Bapak Hari Imam Wahyudi, seorang psikolog, dan topik kita adalah how to lead your team. Oke, mohon maaf kok suara Bu Vina Pak sempat Haris, freeze ya. Halo? di saya yang freeze ya? Oh iya, ha. Sudah aman Bu Oke, Vina? ya aman. Silakan Pak Hari, Oke, baik. langsung. Baik, terima kasih Ibu Vina. Teman-teman dari Aku Bank yang sudah menyiapkan acara Zoominar ini juga selamat sore, salam bahagia. Rekan-rekan juga peserta webinar, dimanapun Anda berada, salam bahagia juga dari saya. Semangat pagi, salam pikiran hati sukses untuk kita semuanya, karena segala sesuatu dimulai dari cara kita berpikir ya. Dari mana dari pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita, dari perasaan kita akan mempengaruhi pada perilaku, dari perilaku akan menentukan nasib kita, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang bagaimana melit daripada tim kita, jadi tema hari ini atau judul hari ini saya akan mengambil tema tentang empowered you team. Bagaimana kita memberdayakan daripada tim kita, terutama adalah tim sales kita ya. Kalau kita berbicara, mohon maaf saya tidak membuka materi dulu, opening dulu Bapak Ibu. Ada kata berdaya, ada kata perdaya. Nah, ini kenapa saya tertarik mengambil materi tentang ini semuanya, karena biar membedakan bagaimana kita memberdayakan daripada tim kita, atau kita saat ini bukan memberdayakan, tapi memperdaya. Ya, itu beda konsepnya. Memberdayakan itu berarti bagaimana dari tim ini semuanya bisa segala sesuatu atau sumber daya yang ada dalam dirinya itu keluar semuanya sehingga mereka mampu mencapai goal visi misi daripada perusahaan. Berbeda dengan memperdaya gitu ya. Memperdaya, bagaimana saya sebagai seorang
pimpinan atau sebagai ketua tim di sini adalah mempergunakan sumber daya daripada tim saya yang ada adalah untuk kepentingan saya. Seperti itu. Itu memperdaya. Sedangkan memberdaya adalah untuk kepentingan kita bersama. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Mohon maaf. Bu Vina, mohon dikontrol apakah materi saya sudah terlihat jelas, Bu Vina? Sudah Pak Hari, sudah Oke, sudah. terlihat. Oke. Ya, sudah keren. Oke, terima kasih Bu Vina. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana kita memberdayakan daripada sales tim kita atau tim kita. Jadi kalau kita berbicara dengan tim, apalagi seorang sales, yang kita harus tahu itu bagaimana sumber daya yang ada di dalam teman-teman sales ini keluar semua gitu ya. Keluar semua, dikeluarkan semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi bukan hanya untuk kepentingan daripada si sales ini, bukan hanya untuk kepentingan daripada pimpinan, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi untuk kepentingan bersama. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Hari Ima Wahyudi, saya di sini owner, founder daripada Dian Selaras Psikologi Bali. Mungkin di sini ada beberapa teman yang sudah kenal sama saya di beberapa BPR, kebetulan juga bekerja sama dengan kami dalam hal rekrutmen ya, atau kemudian assessment test. Pasti ketemu sama saya. Di sini saya sebagai seorang psikolog klinis, di mana sebelumnya latar belakang saya adalah sebagai seorang pimpinan dari pimpinan cabang dari salah satu perusahaan finance, yaitu Bapak Ibu kalau pernah tahu FIF, kurang lebih sekitar 10 tahun saya di FIF, terus kemudian saya pensiun dini dan kemudian menggeluti dunia saya sebagai seorang psikolog dan praktek saat ini, di mana saya prakteknya di Dian Selaras Layanan Psikologi, saya juga hipnoterapis, juga trainer Bapak Ibu. Oke, saya tidak membahas tentang diri saya, itu hanya perkenalan saja Bapak Ibu, kita masuk dalam hal materi. Ya. Dari materi ini, saya harap partisipasi keterlibatan daripada Bapak Ibu, artinya begini, tolong Bapak Ibu ketika nanti ada sesuatu seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Vina, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung masuk di kolom chat, tuliskan di situ. Ya, keterlibatan apabila nanti saya juga mau bertanya pada Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu juga merespon daripada pertanyaan saya, salah tidak jadi masalah, karena kita di sini adalah belajar. Syukur-syukur nanti kalau misalnya Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman, ya, dengan peserta yang lain di sini, termasuk dengan saya, karena semua di sini adalah sebagai seorang pembelajar. Dan kemudian belajar, karena setiap pembelajaran itu ada value-nya. Di sini Bapak Ibu juga paham maksud daripada pelatihan ini atau webinar kali ini, menyimak semuanya dengan santai, silakan saja. Dan tentu Bapak Ibu saat ini juga menggunakan HP atau menggunakan laptop gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk materinya. Jadi hari ini yang kita pelajari ada 5 hal, yaitu mengenali tentang diri sendiri, siapakah diri kita, mengenali juga tujuan bekerja, ya, bagaimana membangun trust itu penting juga, dan memberikan bagaimana seorang pimpinan atau tim itu juga memberikan umpan balik, dan kemudian mengenali kekuatan pikiran. Karena tadi saya sampaikan, pikiran hati sukses karena kekuatan pikiran itu sangat dahsyat, Bapak Ibu. Baik, kita masuk dulu. Mungkin secara umum Bapak Ibu ya, selling. Apakah selling itu gitu ya? Atau sales itu berarti adalah tenaganya seseorang ya, atau subjeknya yang melakukan proses penjualan. Selling itu adalah sebutan atau pekerjaannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kegiatan memberikan informasi atau saran persuasif yang sama sekali masuk akal dan bukan bertujuan menyampaikan sebuah muslihat atau hal-hal sejenisnya yang merugikan pembeli. Jadi ada berapa? Ada 3 hal di sini Bapak Ibu ya. Informatif, ya, informasi yang diberikan, ada kemudian saran-saran persuasif di sini, terus kemudian saran persuasif ini adalah masuk akal, dan kemudian tanpa tipu muslihat, artinya bahwa seorang sales di sini juga mempunyai integritas yang tujuannya adalah bukan membohongi. Bapak Ibu tentu tahu kalau zaman dulu seorang sales itu adalah bagaimana mencapai target, yang penting mencapai target, ya, dengan cara apapun, termasuk adalah dengan cara membohongi. Makanya dulu banyak sekali terjadi seorang sales itu kemudian membohongi daripada calon pembelinya atau calon customer-nya setelah sudah tanda kutip terjebak dalam salesnya ini dan kemudian merasa kecewa, hanya sekali saja masuk dan sekali saja membeli produk tersebut dan kemudian sudah kapok dan kemudian tidak mau membeli lagi Bapak Ibu pada produk kita. Makanya ditentukan di sini bahwa seorang sales itu tadi adalah harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik,
harus mempunyai personality yang bagus karena bisa memberikan saran persuasif, Bapak Ibu, dan kemudian harus punya integritas yang bagus di sini. Memberikan informasi berarti ada kemampuan-kemampuan komunikasi yang harus dilakukan oleh seorang sales. Nah, untuk bagaimana kita memberikan saran persuasif atau memberikan saran yang kemudian menyarankan seseorang agar orang tersebut mau mengambil daripada produk kita, artinya kita pun juga harus bisa dipercaya oleh orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini bukan hanya tugas daripada sales, tapi tugas daripada seorang leader itu pun harus menciptakan hal ini. Jadi melatih komunikasi daripada sales tersebut, ya, bagaimana dia percaya dengan dirinya, dan kemudian bagaimana dia mempunyai satu integritas yang tinggi. Karena yang disampaikan adalah sesuatu yang jujur, ya, bukan sesuatu yang mengada-ada atau sesuatu yang tidak ada kemudian diada-adakan, Bapak Ibu. Baik, nah konsep dasar tentang salesnya sendiri itu begini, Bapak Ibu. Penting mengetahui 4 hal, ya, seorang sales pun atau seorang leader pun juga penting mengetahui 4 hal yang penting di sini. Kalau kami mengistilahkan adalah 4 pilar penting di sini. Pertama ada yourself, berarti diri Anda sendiri. Kalau saya berbicara tentang seorang leader, juga berbicara tentang diri Anda sendiri. Ya. Yang kedua, knowledge tentang produk. Produk knowledge-nya itu harus memahami produk apa yang saya jual, ya. Terus kemudian harus memahami siapa customer saya, siapa yang mau saya kunjungi, personality-nya bagaimana, karakternya itu bagaimana, itu harus kita paham. Yang berikutnya adalah delivery. Delivery di sini bukan kemudian saya mengirimkan barang, bukan. Bagaimana saya mendeliver sebuah pesan tentang produk saya. Bagaimana saya mendeliver tentang diri saya. Sehingga customer tersebut akan bisa memahami. Jadi, pahami diri kita agar diri kita bisa mendeliver nantinya, Bapak Ibu, ya, menyampaikan pesan yang baik. Customer akan mengerti apa yang kita deliver, sehingga customer akan mengerti juga produk yang akan saya ambil. Termasuk di sini adalah salah satu kita memahami customer. Apa sih kebutuhan daripada customer itu sendiri? Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara customer, berarti Bapak Ibu harus menggali lebih banyak nih kebutuhan daripada customer itu apa. Hal ini berarti perlu skill yang khusus. Seorang leader, seorang pimpinan juga harus melatih bagaimana seorang sales ini tadi mampu menggali banyak informasi daripada customer atau calon customer ini tadi, sehingga kemudian ketika sudah paham tentang kebutuhan daripada customer ini tadi, baru kemudian bagaimana cara mendeliver, sehingga kebutuhan ini kita hubungkan dengan si produk itu, Bapak Ibu. Ya, ini 4 pilar penting. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, yourself berarti artinya diri Anda sendiri. Pertanyaannya, apakah Anda sudah percaya diri dengan diri Anda ketika Anda harus melakukan proses penjualan? Gitu. Ya, harus percaya dulu. Harus percaya yakin pada diri bahwa saya bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus percaya pada diri Anda bahwa diri Anda memang yakin bisa melakukan itu semua dengan baik, Bapak Ibu. Ya, dan kemudian Bapak Ibu harus punya keberanian dan kemauan untuk melakukan tugas itu. Nah, banyak orang yang kemudian tidak percaya pada dirinya ketika berhadapan dengan orang lain. Dia merasa mungkin ada customer atau calon customer yang mohon maaf, katakanlah pejabat atau level tingkat pendidikan yang tinggi dan sebagainya, sedangkan Bapak Ibu tidak tinggi secara level pendidikan, itu sudah nge-pair duluan, sudah duluan. Nah, ini akan berakibat nantinya ketika Bapak Ibu tidak percaya diri pada diri sendiri, yang terjadi adalah ketika Bapak Ibu akan mendeliver atau menyampaikan pesan tersebut, atau mempersuasi, atau mempengaruhi, atau kemudian mengkomunikasikan tersebut. Bapak Ibu pasti nggak bisa menyampaikan dengan lancar. Apalagi Bapak Ibu juga tidak percaya diri dengan produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu jual. Contohnya mohon maaf kadang-kala klien itu mohon maaf customer itu adalah membandingkan gitu kan, membandingkan produk kita dengan produk yang lain. Itu kadang-kala membuat diri kita nggak yakin dengan diri saya bahwa saya bisa nggak mampu nggak mempengaruhi orang ini. Nah, perlu dari seorang leader di sini adalah bagaimana membentuk karakter kepercayaan diri pada timnya. Itu sangat penting banget di sini. Perlu juga mengetahui apa yang membuat dia percaya diri, apa yang membuat tidak percaya diri. Seorang leader di sini berarti harus mampu mendampingi atau menjadi seorang coach atau menjadi seorang mentor bagi seseorang yang kemudian memang bermasalah pada kepercayaan dirinya, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, ketika kita merekrut seorang tim, apalagi tim sales itu harus ketemu dengan banyak orang, yang kemudian dibentuk terlebih dahulu adalah kepercayaan dirinya. Dirinya sendiri yang harus dibentuk, Bapak Ibu. Mau tidak mau. Karena dia harus berhadapan dengan orang yang banyak nantinya. Yang berikutnya,
Mereka harus yakin bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang leader gitu ya, meyakinkan bahwa dia bisa melakukannya. Contoh misalnya, banyak leader, mohon maaf, banyak sales yang kemudian tidak mampu melakukannya, karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan itu salah dan kemudian leader juga menyalahkan tapi tidak membimbing, ya, tidak membimbing. Artinya kemudian banyak larangan, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu, misalnya seperti itu. Berarti seorang sales ini nggak yakin bahwa apa yang akan dilakukannya itu benar. Izinkan sales kita, izinkan tim kita itu melakukan sebuah kesalahan karena memang dia tidak tahu, Bapak Ibu. Izinkan tim sales kita melakukan satu kesalahan karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, inilah saatnya Bapak Ibu melatih dia. Melatih daripada sales sendiri tersebut untuk bisa yakin dia bisa melakukannya itu. Kebanyakan Bapak Ibu dalam proses misalnya coaching dan counseling, yang terjadi adalah ketika kita berhadapan dengan tim kita, ketika kita tanya dan sebagainya, yakin dia bisa melakukannya? Jawabannya adalah yakin. Kenapa? Biasanya mereka takut. Nah, ketika takut, kenapa kok takut dengan seorang leadernya, pimpinan? Justru itu jadi pertanyaan. Sehingga ketika mereka akan, mereka akan melakukan, ya saya bisa melakukannya, ternyata dia tidak bisa melakukan, kemudian dimarahi, artinya bahwa ada sesuatu yang bermasalah pada pimpinannya Bapak Ibu. Kita akan masuk nanti pada leadership-nya Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, mempunyai keberanian dan kemauan. Berani nggak dia ketemu dengan orang-orang? Berani nggak dia dengan target-target tersebut? Ini yang dibentuk mentalnya Bapak Ibu. Ya, keberanian ketemu dengan customer, keberanian dengan target-target yang dibebankan, dan dia harus muncul kemauan. Bapak Ibu, kita susah akan melihat daripada kemauan seseorang tersebut. Ya, kadangkala kemauan tim kita bekerja itu bukan karena target, bukan karena memang saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya mau bekerja karena ada imbalan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Pada akhirnya memang kita bekerja karena ada satu imbalan. Tapi kembali lagi, kalau imbalan ini menjadi sebuah prioritas utama Bapak Ibu, nah ini ketika dia tidak mencapai targetnya dan kemudian imbalannya tersebut kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang saya khawatirkan adalah kemauannya pun juga tidak akan meningkat, kemauannya akan menurun. Nah, bagaimana cara seorang pimpinan untuk mencari atau tahu daripada kemauan daripada si sales itu? Tentu juga harus dilakukan yang namanya coaching dan counseling Bapak Ibu. Harus ngobrol, termasuk harus mengetahui hambatan-hambatan dia, termasuk harus mengetahui visi misinya seperti apa, termasuk adalah tujuan-tujuan hidupnya, tujuan-tujuan bekerjanya itu seperti apa. Itu yang patut diketahui oleh seorang leader. Termasuk adalah dari sales itu sendiri. Bisa jadi sales itu juga nggak tahu kenapa dia bekerja. Bisa jadi yang kerja asal kerja saja. Nah, ini harus kemudian diluruskan apa yang membuat dia bekerja sehingga kemudian dia punya motivasi bekerja dengan baik, Bapak Ibu. Berikutnya, ya, percaya diri. Pasti ya, percaya diri Bapak Ibu, ya. Di sini banyak hal untuk menjadi orang itu percaya diri di sini. Termasuk adalah kita yakin nggak dengan penampilan kita, Bapak Ibu? Biasa orang percaya diri itu adalah penampilannya itu bisa meyakinkan orang lain. Ya, perlu juga misalnya Bapak Ibu, ini akan sangat menjadi sangat membantu Bapak Ibu ketika kita menjadi kurang percaya diri. Kita bisa melihat atau kita bisa menampilkan atau kita bisa bukan membandingkan, tapi kita bisa seakan-akan bahwa diri saya adalah sebagai seorang siapa gitu Bapak Ibu. Bukan menjadi orang yang terlalu kemudian percaya diri, tidak. Tapi itu bagian daripada bagaimana mensupport atau menjadi booster gitu ya. Bahwa saya menjadi seperti ini karena mirip dengan yang bersangkutan. Ini akan mensupport diri kita Bapak Ibu. Itu yang akan kemudian membuat kita menjadi lebih percaya diri. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Banyak hal yang kemudian harus kita gali pada diri kita. Contoh misalnya banyak orang yang kemudian tidak suka dengan potongan tubuhnya misalnya. Tidak suka dengan potongan rambutnya atau tidak suka dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Itu akan menghambat. Termasuk adalah masalah-masalah lain. Termasuk latar belakang pendidikan, budaya, dari suku mana, ini bisa menyebabkan seseorang tidak percaya pada dirinya. Tidak percaya akan kemampuan dia ketika dia berhadapan dengan orang lain, Bapak Ibu. Percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu yakin bahwa dia bisa melakukan itu. Itu percaya diri. Percaya diri itu apa? Saya berani mencoba. Itu adalah percaya diri, Bapak Ibu. Itu percaya diri. Saya berani mencoba, saya berani untuk salah, tapi bukan berani membuat satu kesalahan, karena membuat kesalahan itu adalah saya tahu aturannya, tapi kemudian saya melanggar. Tapi saya percaya diri, saya berani salah, artinya saya berani mencoba. Ketika berani mencoba, inilah muncul kepercayaan diri, Bapak Ibu.
tidak semua orang berani mencoba. Ketika ada seseorang kemudian ditantang dengan target, dia udah nggak yakin dengan dirinya bahwa dia mencapai. Nah, kembali lagi, yourself tadi adalah itu, yakin nggak dia mencapai itu? Sudah, biarkan ketika mindset kita mengatakan bahwa saya bisa yakin mencapai ini, izinkan pikiran kita, tubuh kita, perasaan kita bersatu, main body and soul-nya tadi Bapak Ibu menyatu, sehingga akan menjadi booster pada diri kita untuk mencari jalan keluar bagaimana mencapai target tersebut, Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi percaya diri itu dimulai biasanya dari penampilan, ya. Percaya diri nggak kita dengan tubuh kita? Percaya diri nggak dengan anggota tubuh kita? Walaupun anggota tubuh kita yang kurang, tapi banyak orang yang kemudian percaya diri. Apa yang membuat dia percaya diri? Percaya diri. Ada sesuatu yang lebih yang ada di dalam dirinya. Bisa jadi bukan hanya dari fisiknya, tapi kecerdasan atau hal-hal yang lain. Bapak Ibu wajib menemukan bagaimana kepercayaan diri muncul, yaitu dari hal-hal yang lain yang menurut Bapak Ibu adalah kelebihan Bapak Ibu. Nah, pimpinan pun juga harus membantu pada timnya untuk menemukan hal-hal yang lain yang buat dia bangga pada dirinya. Berikutnya, yakin bisa melakukan di sini ya. Misalnya contoh, tadi udah saya bahas. Aku bodoh misalnya, tampaknya ini sulit atau targetnya terlalu tinggi, saya nggak akan mungkin. Ya sudahlah, ini nasib. Ini contoh bagi orang-orang yang tidak yakin bisa melakukannya, atau ini dikatakan sebagai mental block Bapak Ibu. Nanti kita juga akan bahas sendiri ya. Contoh, aku bodoh, aku nggak mungkin, ini sulit, hal ini sulit, belum tentu aku mampu melakukan. Bapak Ibu, satu hal yang kemudian harus kita lakukan bahwa kita yakin saja melakukan. Apakah Pak yakin bisa melakukan ini tidak overconfident Bapak Ibu? Bukan, itu adalah kepercayaan diri. Kembali lagi, kita harus berani mencoba Bapak Ibu. Salah adalah hal yang biasa. Kata-kata ketika saya mengatakan saya bodoh, nampaknya ini sulit, saya tidak bisa, belum mampu, ini nasib, itu sebetulnya sesuatu yang membuat kita nggak yakin pada diri kita, yaitu minder Bapak Ibu. Ya, ini adalah minder, bentuk-bentuk orang yang minder itu seperti itu. Kenapa? Mungkin saja ya sesuatu dalam mentalnya bisa jadi hal itu hasil daripada pikirannya dia. Contoh misalnya dalam target hal itu tidak mampu dilakukan dan sebagainya. Bisa jadi bukan sesuatu dalam dirinya, tapi sesuatu dalam pikirannya. Ini susah, ini akan berat, kerjaan saya akan bertambah. Itu bisa jadi Bapak Ibu. Atau kalau muncul dalam diri, itu adalah ketidakmampuan. Aku nggak yakin bisa melakukan ini, aku malas melakukannya. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu, ini adalah mental block. Jadi, pastikan Bapak Ibu, bagaimana setiap saat Bapak Ibu untuk bisa melatih yakin bisa melakukannya itu adalah melakukan yang namanya afirmasi diri Bapak Ibu. Afirmasi diri itu adalah kata-kata positif Bapak Ibu, kata-kata yang membangun diri kita agar kita yakin bisa melakukan itu. Artinya, Bapak Ibu, bukan kemudian Bapak Ibu tidak boleh berpikir negatif itu boleh, tapi hanya sekian persen saja, tapi berpikir positif, Bapak Ibu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda akan target, akan pekerjaan daripada Bapak Ibu semuanya. Berikutnya, mempunyai keberanian dan kemauan. Ini udah saya bahas ya di awal tadi, mempunyai keberanian. Keberanian untuk mencoba, keberanian untuk salah, bukan keberanian untuk berbuat salah. Ya, keberanian mencoba, keberanian untuk salah. Keberanian termasuk adalah mungkin ditertawakan oleh tim kita ketika kita salah, Bapak Ibu. Itu. Nah, untuk memancing kemauan, berarti yang dimunculkan adalah motivasi. Motivasi ini yang menyebabkan seseorang memunculkan kemauannya untuk bekerja. Nah, motivasi itu apa? Motivasi itu dari kata move fair, Bapak Ibu. Jadi atau sama dengan move on atau bergerak Bapak Ibu. Nah, apa yang menggerakkan Bapak Ibu sehingga bisa memunculkan kemauan itu? Apa? Boleh materi, tapi hati-hati dengan materi. Apalagi mungkin tanggung jawab, oh saya sudah punya keluarga, saya sudah punya anak, nanti anak saya makan apa, sekolah mereka akan tinggi dan sebagainya. Ini yang kadang-kala membuat kita akan bersemangat Bapak Ibu dalam bekerja atau mencapai targetnya. Kembali lagi saya sampaikan kepada seorang pimpinan di sini, bahwa pimpinan harus wajib mengetahui apa yang menjadi kemauan atau motivasi, visi misi daripada timnya. Karena itulah kita akan bisa mampu menggerakkan. Dari situ kita yakin bahwa dia akan mampu menjalani tugas-tugas yang kemudian kita berikan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini penting ya Bapak Ibu tentang SWOT analysis ini tentang siapa diri saya. SWOT analysis itu terdiri dari analisa SWOT itu dari kata strength, Bapak Ibu, kekuatan, kelebihan-kelebihan yang kita miliki, ada weakness di sini. Weakness ini adalah kelemahan kita, Bapak Ibu, ya. Kalau kemudian O-nya itu adalah opportunity atau kesempatan-kesempatan Bapak Ibu yang bisa kita peroleh, ya.
atau kesempatan-kesempatan yang ada itu seperti apa? Ada threats, Bapak Ibu. Threat ini adalah ancaman. Nah, Bapak Ibu harus mampu mapping nih. Kalau seorang leader nih harus mampu mapping. Kalau sebagai seorang pribadi di sini sebagai seorang karyawan, Anda pun juga harus tahu strength Anda, kelebihan Anda di dalam pekerjaan ini apa. Itu harus dituliskan. Minimal paling tidak Bapak Ibu ada 5 hal. Tuliskan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri Anda. Atau paling tidak Anda harus tahu kelebihan-kelebihan daripada tim Anda. Tujuannya untuk apa? Untuk memberdayakan di sini Bapak Ibu. Ya, kelebihan ini adalah untuk memberdayakan dirinya sebetulnya. Kalau kita tahu tentang kelebihan kita, disitulah kita akan memberdayakan diri kita. Ya, nah weakness berarti ini ada kelemahan atau hambatan Bapak Ibu. Kita harus tahu hambatan saya dalam hal ini apa. Bapak Ibu harus mengetahui tim Anda apa sih hambatannya dia sehingga dia akan sulit atau apa yang akan menjadi hambatan di dalam dirinya ketika dia harus mencapai target. Bapak Ibu harus mengetahui, harus mampu mapping ini semuanya. Paling nggak tuliskan 5 hal yang besar. Jadi kelebihan 5 hal yang besar, kelebihan-kelebihannya yang akan mendorong, memberikan semangat atau kelebihan-kelebihannya, ada 5 hal, kelemahan-kelemahan yang akan menghambat kinerja daripada tim kita atau diri kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah itu kita matchingkan nih, ya Bapak Ibu. Strength, kelebihan ini akan menjadi sebuah opportunity Bapak Ibu, ya, akan menjadi sebuah kesempatan. Jadi strength-nya misalnya apa? Oh, dia rajin, terus apa? Mampu mempengaruhi orang lain, dia percaya diri. Opportunity-nya itu apa Bapak Ibu? Opportunity-nya adalah misalnya, opportunity kesempatan, dia bisa berhadapan dengan orang lain, bisa dia kemudian problem solving, atau bisa apa, Bapak Ibu? Itu harus tahu, ya. Jadi dipadu-padankan. Lah sedang weakness ini kelemahan, ini akan berpengaruh kepada sebuah ancaman. Misalnya orang yang kurang percaya diri, apa ancamannya? Dia akan terhambat ketika berkomunikasi dengan calon konsumen, misalnya. Terus apalagi, misalnya begini saja, dia malas, berarti akan menjadi satu apa hambatannya? Dia mungkin tidak akan mencapai target, atau kemudian kita akan ketemu dengan orang malas itu kan menjadi susah banget gitu, Bapak Ibu. Susah membentuk karakternya, ini Bapak Ibu. Nah, ketahui, jadi di samping seorang sales tadi juga harus mengetahui kelebihan, kelemahannya hambatan, harus mengetahui kesempatan-kesempatan, harus tahu ancaman-ancamannya itu apa, triknya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pun juga harus mampu mapping ini. Jadi paling tidak tim-tim Anda dalam arti kalau bahasa kami adalah kita melihat seseorang itu bukan hanya dari depan, tapi menggunakan helikopter view, Bapak Ibu. Jadi melihat secara keseluruhan gitu, Bapak Ibu. Jadi melihat secara keseluruhan daripada tim kita. Tim kita yang si A itu kuatnya di mana, si B itu kuatnya di mana, si C kuatnya di mana. Sehingga ketika A, B, C mungkin masing-masing punya kekuatan ini, masing-masing orang kita akan bisa bentuk Bapak Ibu untuk mencapai tujuan daripada perusahaan. Misalnya kebetulan produk kita banyak, misalnya ya, kalau Bapak Ibu bekerja di perbankan. Bisa jadi ada orang yang kemudian confidence-nya itu sangat tinggi sekali, itu cocok katakanlah. Dia ini percaya dirinya adalah sedang-sedang saja, ini percaya dirinya biasa saja misalnya. Mereka yang kepercayaan dirinya tinggi Bapak Ibu, itu bisa jadi kita akan kirim dia atau di bagian marketing atau di bagian sales yang bisa mempengaruhi untuk misalnya level pejabat atau level segmentasi daripada pelanggan kita yang high. Misalnya begitu. Kalau Anda kan bayangkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya seseorang punya kelebihan, kepercayaan diri, tapi biasa-biasa saja, disuruh lobby pada mempengaruhi calon customer atau calon nasabah kita yang dengan level yang tinggi, itu pasti akan ada hambatan Bapak Ibu. Jadi enaknya di situ ketika kita mengetahui kelebihan daripada tim kita. Tapi tolong Bapak Ibu melihatnya adalah dari helikopter view. Bukan melihatnya karena oh dia cantik, dia dekat sama saya, dia anak pejabat dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi banyak hal yang kemudian bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu, mental block. Apa sih mental block ini? Ini mental block adalah cara berpikir perasaan. Jadi cara berpikir dan perasaan-perasaan yang terhalangi oleh ilusi, oleh gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran kita yang belum tentu hal itu terjadi dan itu yang menghambat kita, Bapak Ibu. Itu mental block. Jadi cara berpikir perasaan. Ya, yang menghalangi kalau zaman sekarang itu orang bilang mengatakan adalah overthinking gitu ya. Itu salah satu juga mental block Bapak Ibu. Misalnya contoh, saya nggak yakin bisa, saya nggak yakin ini bakal sulit. Itu adalah mental block Bapak Ibu. Itu adalah mental block ya. Hati-hati dengan penyakit yang namanya mental block ini. Mental block ini yang benar-benar sangat menghambat diri kita Bapak Ibu. Nah, apakah semua orang punya mental block? Saya pastikan yes Bapak Ibu. Tapi akan berbeda-beda mental blocknya. Ya antara saya dengan Bapak Ibu semua. Masing-masing orang punya mental block.
Ada mental block yang memang kadang-kala dipelihara, ada mental block yang memang harus dihancurkan, Bapak Ibu. Dalam hal pekerjaan, ada mental block yang memang kalau selama itu menghambat karir kita, menghambat pekerjaan kita, itu memang harus dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan daripada mental block? Ya udah, Bapak Ibu, coba dulu. Ya, kita butuh support daripada orang lain. Kita butuh supporting system dari siapa? Kita butuh dari pimpinan kita. Nah, makanya di sini penting sekali seorang pimpinan itu hadir, Bapak Ibu, menjadi seorang mentor. Kenapa? Akan membantu menghancurkan daripada mental block. Tapi kalau kemudian juga tidak ketemu dengan cara coaching maupun konseling, Bapak Ibu, ya mungkin perlu Bapak Ibu menyarankan dari yang bersangkutan ini untuk datang kepada profesional, misalnya seorang psikolog, untuk membantu menghilangkan mental block-nya. Ya, kembali lagi Bapak Ibu ya, mental itu adalah batin ataupun watak, blok itu adalah sesuatu yang menghalangi. Jadi sepertinya kalau kita mau berjalan itu ada tembok yang sangat besar. Gimana caranya? Ya hancurkan tembok itu. Cuma ketika mau menghancurkan, kita nggak yakin Bapak Ibu bahwa itu bisa hancur. Jadi kembali lagi, hati-hati dengan cara berpikir, karena dari cara berpikir itu akan mempengaruhi perasaan. Perasaan inilah yang akan menyebabkan nasib kita, Bapak Ibu. Hasil kita dalam bekerja. Jadi ketahui hambatan termasuk mental block, apa yang menjadi hambatan dari diri kita. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu nomor 2 dari 4 pilar tadi adalah produk ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini apa namanya? Ini salah ya. Filenya salah. Jadi produk knowledge penting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu keunggulan-keunggulan daripada produk Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu berkonsentrasi pada produk-produk unggulan daripada kompetitor, Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin saja dengan produk Bapak Ibu. Produk unggulan Bapak Ibu itu apa? Di situ. Itu yang kemudian kita jual. Tapi kembali lagi, dalam menjelaskan kepada produk ini tidak boleh yang namanya bohong, pembohong tadi. Ya, ada berapa orang yang kemudian Bapak Ibu tentang produk ini perlu tahu spesifikasinya seperti apa. Ada orang yang kemudian tidak perlu tahu spesifikasi daripada produk kita. Yang tahu adalah bagaimana misalnya kalau mencari kredit, gampang nggak kreditnya? Oh gampang, misalnya apa yang perlu saya lengkapi? A, B, C, D. Nah, kadangkala Bapak Ibu seorang sales itu tidak memahami tentang hal itu, tapi menjelaskan Bapak Ibu jadi produk saya ini ada produk tabungan, tabungan itu nanti begini, nanti begini. Kadangkala orang itu nggak perlu tentang hal itu Bapak Ibu. Kadangkala orang itu perlu hal-hal yang kemudian tidak perlu detail ya, tapi yang singkat saja. Tapi detail daripada produk itu Bapak Ibu juga harus paham. Jadi penting Bapak Ibu. Seorang sales ketika sudah percaya diri, tapi ketika tidak tahu tentang produknya, ini akan menjadi satu hambatan. Termasuk produk kompetitor harus tahu, tapi bukan konsentrasi ke sana Bapak Ibu. Ya, tujuannya apa kalau kita tahu tentang produk kompetitor? Tujuannya adalah untuk inovasi daripada produk kita, Bapak Ibu. Sebetulnya itu, ya. Baik. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu mau membeli produk kita, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu harus tahu, pemahaman. Konsumen memutuskan membeli karena pemahaman. Lah, untuk pemahaman ini Bapak Ibu juga harus tahu masing-masing customer Anda itu siapa. Ya, customer Anda itu siapa? Cara berpikirnya bagaimana? Tingkat pendidikannya itu bagaimana? Sukunya itu seperti sukunya suku apa? Masing-masing budaya ternyata beda Bapak Ibu dalam dalam menerima pemahaman informasi yang kita berikan, termasuk dari produk itu, Bapak Ibu. Nah, dalam memutuskan pembeli pun Bapak Ibu juga harus menggali lebih dalam lagi tentang hidden need. Jadi konsumen itu ada hal-hal yang tersembunyi di dalam dirinya yang kemudian kadang-kadang tidak keluar Bapak Ibu, ya. Ada juga yang namanya hidden problem. Problem yang ada di dalam diri konsumen, ya. Hidden, yang namanya hidden berarti tersembunyi Bapak Ibu. Nah, ketika tersembunyi inilah Bapak Ibu harus mampu menggali, ya, menggali hidden need-nya tadi, hidden problem-nya, apa yang menjadi hidden-nya, apa yang menjadi problem-nya. Terus bagaimana cara untuk menggali hidden maupun problem-nya ini? Bapak Ibu bertanya, biarkan customer ini atau calon nasabah ini yang kemudian bicara, menjelaskan. Nah, ketika menjelaskan itu ada hal-hal yang tanpa disengaja kadang-kadang keluar. Itulah hidden need-nya, itulah hidden problem-nya Bapak Ibu. Makanya sebagai seorang sales di sini Bapak Ibu, bukan dibutuhkan sebagai seorang sales itu yang pandai berbicara, tadi dibutuhkan seorang sales itu yang mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ketika berbicara masalah komunikasi berarti harus berbicara tentang masalah mendengar Bapak Ibu. Ya, seorang sales harus mempunyai kemampuan atau skill mendengarkan dengan baik, bukan hanya berbicara Bapak Ibu.
ya, bukan hanya berbicara. Berbicara itu nanti saja. Nanti setelah sudah ketemu semuanya, baru Bapak Ibu boleh banyak berbicara tentang penjelasan agar customer itu paham dengan produk, agar paham tentang kebutuhan tentang produk kita. Ya, ini yang menyebabkan seseorang, kenapa seseorang itu mau membeli, karena dia paham tentang produknya, Bapak Ibu. Paham tentang kebutuhannya. Ya. Oke. 3 jenis pengetahuan produk di sini adalah karakteristik tadi, ada yang namanya apa namanya, spesifikasinya Bapak Ibu ya, ada spesifikasinya Bapak Ibu harus paham. Terus pengetahuan tentang manfaat daripada produk itu apa. Kalau Bapak Ibu menawarkan tentang, tabungan misalnya, apa sih manfaatnya tabungan? Dibandingkan dengan produk-produk lain atau produk-produk daripada kompetitor, apa sih manfaat produk atau manfaat apa yang saya peroleh ketika saya mengambil produk ini di tempat Bapak Ibu? Bapak Ibu harus bisa menjelaskan itu, ya. Terus pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk. Biar saya puas, jadi jangan sampai orang kemudian mengambil produk kita, itu kemudian kecewa Bapak Ibu, dan kemudian tidak lanjut. Kadang-kala begini Bapak Ibu, kadang-kala begini. Kadang-kala ada seorang sales nih, ya seorang sales, dari perbankan katakanlah, ya. Karena dekat dengan seseorang, akhirnya orang tersebut mau mengambil tabungan atau mau menabung pada dirinya Bapak Ibu, ya. Nah, udah setelah menabung nih sudah menjadi nasabah Bapak Ibu, karena ada kebutuhan, untuk pencapaian target tadi, pada akhirnya si, calon customer sudah menjadi customer ini tidak melanjutkan tabungannya Bapak Ibu, tidak melanjutkan tabungannya. Jadi hati-hati, bisa jadi hal itu yang membuat customer itu tidak puas gitu loh. Sebenarnya saya nggak butuh, tapi karena saya kasihan sama Anda saja, saya nabung. Akhirnya uang itu ditaruh di situ, mungkin hanya berapa ratus ribu, lama-lama juga ngendap di situ juga akan mungkin jadi problem temuan pemeriksaan dari OJK dan sebagainya, saya nggak tahu, atau hanya sebagai nanti habis untuk administrasi, tapi tidak berlanjut gitu loh Bapak Ibu. Sehingga customer ini penting, ketika sudah menjadi nasabah, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah bagaimana nasabah ini terus intent nabung atau kemudian mengambil produk Anda. Jadi bukan hanya sekali Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu harus jelaskan secara detail manfaat daripada produk sehingga orang itu akan tertarik. Misalnya contoh, ketika Bapak Ibu mengambil produk saya, nanti ada misalnya undian, ada apa dan sebagainya. Kalau nabungnya rutin akan begini. Itu tolong juga disampaikan sehingga ada ketertarikan Bapak Ibu. Dan di sini sales juga penting, bagi seorang penjual juga penting, bagaimana memfollow up daripada calon nasabah-nasabah Anda yang kemudian nabung, diem. Tolong juga di-follow up Bapak Ibu. Tolong di-follow up. Bisa jadi karena dia nggak sempat, nggak ada waktu dan sebagainya. Ini penting dilakukan. Ya. Berikutnya adalah customer, Bapak Ibu. Nah, mengetahui customer ini juga penting, karena beberapa tipe customer itu yang tidak mudah. Baik. Nah, identifikasi membeli daripada customer, Bapak Ibu. Apa sih membeli daripada customer, identifikasi? Apakah seseorang membeli sebuah produk itu karena memang kebutuhannya, apa karena masalah gengsinya? Bapak Ibu harus paham nih, kalau dia membeli produk ini karena masalah gengsi atau masalah sifatnya psikologis, Bapak Ibu, cari psikologisnya apa. Misalnya, kalau berkaitan dengan psikologi, masalah saya percaya dengan bank Anda, atau saya percaya mengambil produk ini karena produk ini bagus. Berarti memang bukan hanya kebutuhan, karena kepercayaan akan produk itu. Tapi kalau membeli itu karena sifatnya adalah, mohon maaf, karena itu tadi gengsi, Bapak Ibu, masalah psikologis ya, karena hal yang lain. Tapi kalau membeli produk atau mengambil produk itu memang saya butuh, maka orang itu akan ngejar, Bapak Ibu ya, akan ngejar membeli produk ini. Tapi kalau membeli sesuatu karena suatu yang namanya gengsi, Bapak Ibu, berarti yang Bapak Ibu harus ketahui gengsi apa yang membuat dia ini ketika mengambil produk saya, harga dirinya terangkat apa enggak, gitu, Bapak Ibu. Jadi ada dua, orang mengambil produk itu karena satu karena gengsi, ya, yang kedua adalah karena memang kebutuhan dia. Gengsi itu bisa jadi juga bukan karena dirinya sendiri, karena memang orang lain. Tapi karena memang kebutuhan, itu sesuatu yang muncul dari dalam. Bapak Ibu harus mampu menggali hal-hal itu tadi, yang hidden need atau hidden problem. Nah, ya, motivasi membeli karena kebutuhan atau gengsi. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu, dalam hal delivery. Bagaimana kita menyampaikan. Berarti kalau sudah menyampaikan di sini, Bapak Ibu harus punya kemampuan untuk berkomunikasi, termasuk adalah percaya diri. Syarat seseorang yang mampu mengenai orang lain adalah satu, memang percaya diri, dia bisa yakin melakukan. Kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga adalah penampilan.
Kalau Bapak Ibu jualnya apa, produknya apa, Bapak Ibu harus menyesuaikan dirinya dalam hal penampilan. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu misalnya kerja di perbankan, ya kerja di perbankan, perbankan itu mindset orang adalah pakaiannya penampilannya rapi dan sebagainya. Walaupun di bagian lapangan, Bapak Ibu, penampilan itu sangat penting karena itu bisa meyakinkan seseorang. Ini cara mempengaruhinya Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya adalah komunikasi, ya. Jadi ini dasarnya di awal tadi adalah masalah percaya diri, terus bisa berkomunikasi dan kemudian penampilan yang baik. Anda percaya diri, punya penampilan yang baik, tapi kalau kemudian Anda tidak mempunyai komunikasi atau kurang bisa berkomunikasi dengan baik, itu akan menjadi hambatan. Nah, kita bahas sekarang, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses transfer informasi Bapak Ibu. Baik secara lisan, ucapan, tertulis kalau zaman saat ini mulai WhatsApp, atau dengan menggunakan bahasa tubuh. Berarti dengan bahasa tubuh seperti saya saat ini Bapak Ibu, oleh pemberi pesan, berarti saya yang saat ini memberikan pesan, mentransfer informasi secara lisan pada Bapak Ibu, tertulis berarti secara slide ini, atau dengan menggunakan bahasa tubuh saya untuk memperkuat sebuah pesan, dan penerima pesan. Jadi penerima pesan di sini pun juga harus paham, Bapak Ibu. Penerima pesan juga paham. Nah, apa sih tujuan daripada komunikasi? Tujuan komunikasi ternyata adalah untuk melakukan sebuah perubahan perilaku, Bapak Ibu. Ya, tujuan komunikasi adalah untuk melakukan sebuah perubahan perilaku. Contoh misalnya, dari orang yang tidak mau membeli menjadi mau membeli, berarti perubahan perilaku, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan? Bagaimana cara seseorang tersebut mempengaruhi seseorang agar dari yang tidak mau membeli sebuah produk akhirnya membeli sebuah produk. Ini ya. Jadi tujuan komunikasi adalah untuk melakukan sebuah perubahan perilaku dari A menuju B. Nah, membuat seseorang untuk melakukan dari A menuju B ini tidak mudah. Makanya saya balik ke depan Bapak Ibu. Berarti harus ada kepercayaan diri daripada Bapak Ibu, ada penampilan yang meyakinkan, ada kemampuan berkomunikasi dengan baik. Cara berkomunikasi dengan baik itu seperti apa? Pahami diri Anda, pahami juga customer Anda Bapak Ibu. Pahami juga customer Anda, Bapak Ibu. Customer-nya misalnya, levelnya misalnya pendidikannya, misalnya mohon maaf Bapak Ibu ya, pendidikannya adalah di level bawah misalnya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Pergunakanlah bahasa-bahasa yang praktis. Contohnya seperti itu. Level Anda, ternyata customer Anda, calon customer Anda adalah customer yang model orangnya adalah levelnya tinggi secara pendidikan. Bapak Ibu juga harus mampu mengikuti itu semuanya. Cara berpikir daripada calon nasabah Anda. Ini adalah proses komunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa nyambung, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, ada namanya bagaimana Bapak Ibu juga menghubungkan. Jadi komunikasi ini bukan hanya komunikasi, tapi kemampuan daripada Bapak Ibu membangun satu hubungan, yaitu yang namanya rapport building, Bapak Ibu. Rapport itu maknanya adalah kedekatan hubungan yang akrab, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengakrabkan diri dengan calon nasabah, tapi bukan menjadi sok kenal, sok dekat, Bapak Ibu. Akrab dengan cara misalnya menyapa, selamat sore, selamat pagi, atau kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya orang itu satu daerah, kita ngobrol apa dulu, ini harus ada makna kedekatan terlebih dahulu. Harus ada rasa yang nyaman dulu dengan diri kita, Bapak Ibu. Baru kemudian kita akan bisa mempengaruhi orang tersebut. Nah, makna daripada rapport building atau membangun suatu hubungan adalah kualitas hubungan emosional, Bapak Ibu. Jadi, ketika seseorang itu memutuskan saya harus mempunyai hubungan secara emosional di sini, berarti saya harus dipercaya dulu. Saya sebagai orang yang melakukan pendekatan atau akan menjual produk tersebut, saya harus layak dipercaya dulu, Bapak Ibu. Makanya di sini integritas itu menjadi penting, Bapak Ibu. Jadi bukan membohongi, ya, atau kemudian nanti nasabah itu merasa dibohongi, gitu ya. Terus kemudian apalagi? Atas dasar adanya kesamaan, Bapak Ibu ketika ketemu dengan seseorang, calon nasabah, Bapak Ibu nggak usah berbicara tentang produk dulu. Bicara aja kalau ngidul, misalnya tanya putra-putrinya berapa, terus kemudian aslinya dari mana, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya, tanyakan. Atau misalnya hari ini ada yang pakai batik seperti saya, kita batiknya kok sama ya, hari ini pakai batik. Itu ada perasaan nyaman Bapak Ibu. Orangnya kalau misalnya duduk di bawah, Bapak Ibu juga duduk di bawah. Kalau orangnya cara melakukan joke atau guyon-guyon, Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Ini adalah membuat seseorang itu nyaman. Ini faktor emosionalnya di situ. Dan itulah yang kemudian memunculkan saya percaya dengan orang ini, Bapak Ibu. Ya.
Oke, kita masuk sekarang Bapak Ibu, tujuan daripada kita bekerja. Jadi tujuan kita bekerja itu ibaratnya adalah seperti ini, seperti sebuah kapal ini Bapak Ibu. Ya, seperti kapal. Kapal ini adalah institusi kita di mana kita bekerja Bapak Ibu. Adalah sebuah industri Bapak Ibu, di mana kita bekerja saat ini. Nah, di dalam kapal ini terdiri dari ada pimpinan, di pimpinan ada sub-subnya dan sebagainya, namanya staff, ada namanya karyawan dan sebagainya. Nah, ketahui ketika kita sudah nyebur di dalam kapal ini, kita harus tahu kapal ini mau kemana. Ya, kapal ini mau dibawa kemana. Ya. Nah, ketika seseorang sudah masuk di dalam sini, semua visi, semua pemikiran-pemikiran di luar kapal ini harus dibuang. Semuanya harus satu visi dulu, Bapak Ibu. Ya, harus satu visi dulu. Jadi ketika saya bekerja di sini, saya ingin berlayar, saya ingin bekerja, klik, sudah tutup di situ. Tapi ketika saya sudah bekerja, berarti ikuti visi dan misi. Tugas dari seorang pimpinan adalah bagaimana tim-tim kita itu menjadi satu visi di dalam kapal ini. Sehingga kapal ini bisa berjalan dengan baik. Ketika kita mampu mendeliver, ketika kita mampu mengkomunikasikan, ketika kita dipercaya oleh oleh tim kita, maka kapal ini akan bisa melaju semuanya dengan baik. Bapak Ibu bayangkan aja sebagai seorang pimpinan, misalnya Anda, ada seseorang atau Anda tidak dipercaya dengan orang lain, tidak yakin bahwa kapal ini akan ditujukan kemana atau menuju kemana. Atau kemudian bahwa saya nggak yakin bahwa pimpinan saya ini akan membawa kapal ini sesuai dengan alur daripada perusahaan, tapi lebih kepada dirinya sendiri. Mungkin dari tim Anda di juru mesin atau bagian yang lainnya, itu nggak yakin, sehingga, mohon maaf, ada sabotase, bisa jadi Bapak Ibu, atau kerjanya ogah-ogahan, atau kemudian sengaja memang dirusak, atau ada kerusakan dibiarin saja, sehingga kapal ini tidak akan berjalan dengan baik dan tersendat-sendat dan bisa jadi suatu saat tenggelam Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang leadership, berarti kita harus percaya, kita harus juga dipercaya, pastikan apa yang kita lakukan adalah untuk bersama, bukan untuk saya, Bapak Ibu. Termasuk di leadership. Dan introduction-nya adalah bagaimana seorang pimpinan, seorang atasan itu mendapatkan dukungan. Ya, bagaimana seorang atasan atau seorang pimpinan itu mendapatkan dukungan dari stafnya atau dari timnya. Berarti yang dibutuhkan adalah sebuah komitmen daripada atasan. Apa komitmennya? Seperti kapal tadi, komitmennya adalah bahwa kita akan berlayar bersama-sama, akan berlabuh bersama-sama, akan senang bersama-sama. Bukan hanya saya senang, Anda menderita. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Baik, nah inti daripada leadership adalah satu proses melibatkan proses mempengaruhi, sama ya, mempengaruhi. Tim kita sales tadi adalah mempengaruhi orang lain. Nah, kalau kita sebagai seorang leader di sini adalah bagaimana kemudian saya mempengaruhi. Ketika saya mempengaruhi, berarti tidak ada yang merasa terpaksa. Mereka dengan kesungguhan hati mau melakukannya di sini. Berarti kalau sudah seperti itu, artinya bahwa ada hal-hal yang kemudian harus dipunyai dari seorang pimpinan dan juga tim. Pimpinan harus punya perasaan positif, harus punya mindset positif kepada timnya, sehingga timnya pun juga ada perasaan positif, yakin, trust dengan pimpinan, dan juga ada perasaan-perasaan positif. Ya, dengan kata lain di sini, pimpinan, ya, mereka menghormati, menyukai bukan karena kekuasaan, Bapak Ibu, bukan karena jabatan Anda. Mereka patuh, mereka hormat, mereka menghargai Anda bukan karena pimpinan, tapi karena dia melihat diri Anda adalah orang yang layak memang dipercaya, karena Anda adalah layak membawa tim ini menuju pelabuhan berikutnya. Itu. Baik. Nah, apakah seseorang yang menduduki sebagai seorang pimpinan dapat dipastikan seorang pemimpin? Belum tentu, Bapak Ibu. Ingat, ada pimpinan, ada bos. Ini sudah pimpinan itu juga bos, bos juga pimpinan. Tapi apakah seorang bos itu adalah pemimpin? Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, bos itu biasanya adalah bekerja untuk dirinya sendiri, untuk keuntungan sendiri. Sedangkan kalau leadership di sini, kepemimpinan di sini Bapak Ibu, seorang pemimpin itu yang dipikirkan bukan hanya dirinya, yang dipikirkan adalah banyak orang, timnya semuanya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, seseorang menduduki jabatan pimpinan belum tentu disebut seorang pemimpin, karena seorang pemimpin adalah mereka yang memperhatikan timnya, bukan hanya memperhatikan dirinya.
seorang pimpinan di sini yang disebut pemimpin adalah mampu mempengaruhi timnya dengan baik dan timnya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya dan dengan sesuatu memang muncul dari dalam dirinya sendiri bukan karena terpaksa ataupun takut, Bapak Ibu. Ya. Jadi seorang leader atau seorang pemimpin di sini adalah harus punya skill tentang mempengaruhi, bagaimana mempengaruhi dan orang-orang itu mampu mengikuti kita bukan karena terpaksa, bukan karena takut, tapi dia yakin bahwa Anda akan mampu membawa tim Anda menuju pelabuhan berikutnya atau mencapai target yang diharapkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kalau saya bertanya tentang Bapak Ibu, mungkin akan menjawab. Ya, ini adalah pemimpin-pemimpin dunia di antaranya, Bapak Ibu, pemimpin dunia yang hebat. Ya, pemimpin-pemimpin dunia yang hebat. Mungkin saya butuh open mic daripada Bapak Ibu. Ini ada tanda tanya nih, tanda tanya satu ini di sini. Ada satu pemimpin yang belum ketemu, yang belum masuk di sini. Siapa? Di antara ada Mahatma Gandhi, ada Presiden Amerika, dan ada Presiden-Presiden Indonesia saat ini. Pak Prabowo belum masuk, ya Bapak Ibu. Nah, satu ini siapa? Silakan Bapak Ibu open mic. Open mic. Silakan menyebutkan siapa pemimpin yang ini. Silakan disebutkan Bapak Ibu. Silakan. Halo? Ada yang siap open mic? Nelson Mandela mungkin Pak. Nelson Mandela. Oke, baik, karena belum masuk ya. Nelson Mandela salah satunya. Baik. Berikutnya silakan. Siapa pemimpin yang hebat ini? Silakan open mic Bapak Ibu. Setahu Anda siapa? Karena belum masuk satu ini. Diri saya sendiri, Pak. Oke, dirinya sendiri. Baik. Selanjutnya, siapa? Pemimpin yang hebat ini? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Oke, itu Perdana Menteri Inggris ya, yang apa namanya wanita baja, orang bilang pada zamannya. Oke, satu lagi Bapak Ibu, siapa ini pemimpin yang hebat di sini Bapak Ibu? Halo? Tidak ada yang tahu? Pemimpin yang hebat siapa Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu ya. Pemimpin yang hebat itu kita nggak usah cari jauh-jauh Bapak Ibu. Pemimpin yang hebat itu adalah diri kita. Kembali lagi, orang itu yakin harus percaya diri Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau foto kita pasang di sini, kita adalah di antara pemimpin-pemimpin hebat dunia Bapak Ibu. Cuma karena kita nggak yakin aja Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nah, ketika kita yakin menjadi seorang pemimpin yang hebat, maka segala sumber daya yang ada di dalam diri kita dan kita akan mampu memberdayakan diri kita Bapak Ibu. Ya, ingat ya, jadi pemimpin yang hebat kalau ada tawaran, ada gambar-gambar seperti ini, siapa yang satu? Saya. Itu percaya diri Bapak Ibu. Karena saya masuk dalam tataran di antara pemimpin-pemimpin hebat dunia Bapak Ibu. Ya, oke, berikutnya. Nah, apa yang harus kemudian kita lakukan agar kita menjadi seorang pemimpin yang hebat? Gitu. Nah, ternyata yang harus kita lakukan adalah memahami aspek manusianya, bukan aspek hasil kerjanya, Bapak Ibu. Aspek manusianya yang kita hargai. Ketika kita sudah menghargai seseorang, atau bahasa Jawanya, orang itu diuwongke, diorangkan. Orang itu akan merasa berharga. Dari situlah orang itu akan muncul motivasinya, Bapak Ibu. Ya, dari situlah karyawan akan punya motivasi, Bapak Ibu. Tujuannya adalah ketika kita melakukan pendekatan kepada manusianya, maka kita akan mampu mempengaruhi manusia itu dengan baik. Kalau kita melakukan pendekatan kepada hasil kerja, Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah menghargai setiap upaya usaha yang dilakukan oleh manusia tersebut. Jadi kembali lagi, pahami aspek manusianya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu, pakai helikopter view. Setiap manusia pasti punya keunggulan-keunggulan. Yang kita lihat adalah keunggulannya. Boleh kita lihat kelemahannya, tapi ini sebagai hal yang kita ketahui menjadi sebuah hambatan, dan inilah yang kemudian kita bereskan. Yang ini kemudian kita perbaiki, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang pimpinan pun, ketika harus empower atau memberdayakan daripada tim Anda, tim sales, itu tadi sudah saya bahas, apa sih yang menyebabkan mitra-mitra atau staf-staf Anda
mau bekerja, ya, yang menyebabkan mereka bergabung di perusahaan Bapak Ibu. Itu harus tahu visi misinya, ya. Terus apa saja yang bisa memotivasi dari mitra-mitra atau teman-teman atau tim kita agar mampu mau memperbesar volume dan kualitas pekerjaan mereka. Bapak Ibu setidaknya harus menggali itu. Bapak Ibu harus menjadi seorang coach, Bapak Ibu harus menjadi seorang konselor yang akan membantu mereka sehingga target-target perusahaan akan tercapai. Jadi bukan hanya kemudian Bapak Ibu hanya peduli pada target atau hasil kerjanya, tapi tolong Bapak Ibu harus paham tentang manusianya, paham tentang bagaimana proses menuju ke sananya, Bapak Ibu, ya, daripada hasil kerjanya. Karena nanti ini akan beringan, pahami manusianya, pahami bagaimana dia berproses untuk mencari menghasilkan pekerjaannya, baru kemudian oh pantas hasil kerja begini. Berarti ada yang tidak beres, bisa jadi adalah manusianya, Bapak Ibu. Ya, sehingga yang harus kita lakukan para pimpinan adalah memperhatikan manusia daripada memperhatikan daripada pekerjaannya, ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, mohon maaf sama. Nah, sekarang kita masuk dalam efektivitas daripada kepemimpinan Bapak Ibu. Nah, kemampuan serta keahlian dalam menangani situasi yang tertentu yang dihadapi. Berarti seorang pimpinan itu, seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu harus mempunyai jiwa problem solver, Bapak Ibu. Jiwa problem solving, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan menjadi seseorang yang hanya mempunyai jiwa problem saja, tanpa solvingnya. Jangan-jangan Anda menjadi problemnya ketika tim Anda tidak mencapai target atau produktivitas kerja daripada tim Anda rendah. Jangan-jangan Anda problemnya, bukan solvernya, Bapak Ibu. Nah, kita harus melihat kondisi itu. Terus kemudian, tidak kalah penting juga mendelegasikan tugas. Ketika berbicara tentang mendelegasikan tugas, berarti punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, ketika mendelegasikan tugas, tolong Bapak Ibu, bukan karena unsur like and dislike, tapi karena ada sesuatu memang orang ini mampu dan bisa melakukan pekerjaan tersebut, Bapak Ibu. Tapi ketika mendelegasikan ini bukan memperdaya, tapi lebih kepada memberdayakan. Memberdayakan seluruh potensi yang ada di dalam tim Anda. Tujuannya adalah ingat mereka harus punya karir, Bapak Ibu. Ketika mereka sudah punya pekerjaannya bagus, karirnya juga tidak diperhatikan, dia akan berhenti. Motivasinya produktivitasnya juga akan turun, Bapak Ibu, ya. Kemudian memilih kepemimpinan yang sesuai dengan organisasi. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa organisasi yang menggunakan sistem otoriter itu tidak bagus, Bapak Ibu, ya. Apakah demokratis itu adalah suatu bentuk kepemimpinan paling bagus? Juga tidak bisa dikatakan seperti itu, Bapak Ibu. Tergantung dari organisasi. Contoh sekarang, kalau organisasi militer dipakai sistem adalah demokratis, Bapak Ibu, maka banyak tentara yang tidak mau perang, Bapak Ibu, akan negosiasi karena demokratis gitu. Maka dalam hal itu yang dibutuhkan adalah bagaimana yang namanya harus satu garis komando yang modelnya adalah otoriter. Pak, apakah perusahaan saya kemudian perlu dilakukan otoriter? Boleh, Bapak Ibu, ketika memang keadaan produktivitasnya stuck, Bapak Ibu. Boleh stuck. Jadi bukan hanya demokratis lagi, karena itu akan memicu bagaimana seseorang akan mengeluarkan produktivitasnya. Bapak Ibu, kadang-kala perlu juga di dalam satu organisasi kita lemparkan sebuah problem, Bapak Ibu. Atau manajemen konflik, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Nah, manajemen konflik ini kadang-kadang kan otoriter, Bapak Ibu. Manajemen konflik ini tujuannya adalah melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri staf kita sebetulnya. Jadi manajemen konflik itu boleh dilakukan adalah ketika organisasi kok adem ayem aja ya, gitu ya. Perlu lemparkan sebuah konflik. Kita akan lihat orang-orang yang mampu nggak mengatasi konflik. Jadi jangan sampai mereka akan berada dalam zona yang nyaman, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini seorang leader harus punya sifat keteladanan, ada 3A di sini, awareness, ada antisipasi, ada adaptasi. 1, peduli. Peduli terhadap lingkungan kerja atau lingkungan organisasi di mana perusahaan ini beroperasi, ya. Tapi kembali lagi sebelum keluar tolong yang di dalam dulu. Pahami, setiap saat perhatikan daripada tim Anda, Bapak Ibu. Apakah ada wajah yang kucel, yang kurang bersemangat, ada yang happy kalau kucel kurang bersemangat, Bapak Ibu dekati dengan baik. Tapi bukan menjadi sebuah olokan. Kalau perlu panggil, itu ada bentuk kepedulian. Ya, ada keluarganya yang kemudian habis musibah, sakit atau habis melahirkan, bagaimana kepedulian kita pada mereka. Ini akan menyebabkan bahwa
kepercayaan daripada tim Anda kepada diri Anda itu akan muncul, Bapak Ibu. Antisipasi sebelum terjadi sesuatu berarti seorang pimpinan harus mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, Bapak Ibu. Karena seseorang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata itu akan mampu memprediksi, ya, memprediksi terhadap hal-hal yang akan terjadi perubahan-perubahan, Bapak Ibu. Karena kemampuan menganalisa dengan baik, sehingga kemudian Bapak Ibu akan mampu mengantisipasi sebelum perubahan tersebut terjadi, ya. Terus kemudian beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Mau tidak mau, Bapak Ibu juga harus mengajarkan kepada tim untuk bagaimana beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Jadi perubahan tersebut kita harus menjadi agent of change, harus menjadi agen daripada perubahan-perubahan itu. Jangan sampai kemudian ketika ada perubahan, misalnya dari direktur Anda melakukan suatu perubahan, Bapak Ibu mengeluh dan sebagainya. Nggak usah khawatir, itu akan ditiru pada akhirnya oleh staf Anda. Sebaiknya memang ini adalah menjadi tantangan, Bapak Ibu, bagi diri kita semuanya. Ya. Nah, leader sama manajemen beda di sini. Leader itu bisa formal, bisa informal. Ingat Bapak Ibu ya, leader itu bisa formal, bisa informal. Nah, manajer, seorang leader yang memanage suatu proses. Banyak orang yang hanya menjadi leader saja, tapi tidak menjadi manajer. Bapak Ibu harus menjadi dua-duanya. Menjadi seorang pemimpin juga mampu memanage daripada proses di dalam pencapaian tujuan kerja, Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bagaimana kemudian fungsi manajemen yang berkaitan dengan manajemen, Bapak Ibu. Nah, ini ada POAC ya, atau planning, POAC ya, atau POAC, Bapak Ibu. Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Leader dan manajer harus punya ini. Contoh sumber dasar yang ditetapkan misalnya tentang tenaga kerja, keuangan, fisik, informasi, atau target dan sebagainya. Seorang leader biar memang kemudian harus dipercaya oleh stafnya di sini harus membuat planning, harus mampu membuat perencanaan terhadap mencapai tujuan atau hasil kerja akhirnya, termasuk memplanningnya orang-orangnya ini siapa saja, yang A, yang B, yang C, siapa yang akan berjalan sana, siapa yang melakukan ini, Bapak Ibu. Ya, ini planningnya. Hari ini diplanningkan si A kemana, si B kemana, si C kemana. Hari ini mau ngapain, ini adalah fungsi daripada manajemen Bapak Ibu. Baru kemudian mengorganising timnya yang ada, Bapak Ibu. Organizing, termasuk mengorganising di sini adalah menyediakan tools-nya, menyediakan alat-alatnya, menyediakan sarana-sarananya untuk menuju tujuan akhir. Setelah itu, semua sarana-sarana sudah ada, orang-orangnya juga sudah siap. Bagaimana kemudian Bapak Ibu menggerakkan orang-orang yang mau bekerja? Salah satunya adalah persuasif tadi. Bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan adalah motivasi-motivasinya mereka. Ini untuk menggerakkan mereka. Apa yang mampu menggerakkan dia atau tim kita untuk menuju pada tujuan akhir? Bapak Ibu temukan. Setelah itu harus lakukan controlling. Harus dilakukan evaluasi. Bisa day to day, bisa kemudian per bulan, bisa jadi kemudian per 1 bulan, per 3 bulan, bisa jadi per minggu, tergantung daripada Bapak Ibu kebutuhannya. Controlling di sini mau tidak mau harus mengawasi. Ketika melakukan fungsi controlling, Bapak Ibu juga harus melakukan fungsi menjadi seorang coach, menjadi seorang konselor. Ketika ada seseorang melakukan controlling dan dia tidak mampu atau belum mampu atau tidak menjalankan itu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kalau semua tim ternyata juga tidak mampu menjalankan untuk menuju tujuan akhir, Bapak Ibu harus balik lagi ke planningnya lagi. Planningnya sudah benar, apakah organisasinya sudah benar? Bisa jadi di organisasinya. Atau planningnya sudah benar, organisasinya sudah benar, bisa jadi cara menggerakkannya yang nggak benar, Bapak Ibu, sehingga tidak mencapai tujuan akhir. Atau ini semua sudah berjalan, tapi controlling tidak dilakukan, Bapak Ibu, dibiarkan begitu saja, bisa jadi. Jadi ketika dalam hasil akhir ini bisa dievaluasi, Bapak Ibu bisa ketika tidak tercapai target harus balik lagi ke P, O, A, ataupun C. Baik, kita masuk sekarang di sasaran kerja Bapak Ibu ya. Apa sih sasaran kerja ini? Konsep dasar atau goal setting di sini. Mengapa sih perlu penentuan sasaran kerja? Karena kembali lagi, perusahaan masing-masing orang mempunyai yang namanya visi dan misi. Salah satu adalah memang profit, Bapak Ibu. Penentuan sasaran kerja. Kenapa penentuan sasaran kerja? Agar masing-masing orang bisa bekerja dengan nyaman. Agar masing-masing orang bisa mengempower dirinya dengan baik. Itu penentuan sasaran kerja, Bapak Ibu. Apakah cocok? Saya penentuan kerjanya adalah sasaran kerjanya model begini. Dengan orang yang modelnya begini.
saat ini kan kita paham Bapak Ibu ya, kalau di ke-HRD itu the right man please, ya, the right man right, the right man please gitu, di mana seseorang itu berada pada tempat yang tepat Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kemudian kita menempatkan seseorang pada tempat yang tidak tepat, itu akan menyebabkan mungkin sasaran kita tidak tercapai, atau bisa menyebabkan dari tim kita itu menjadi stres atau tertekan dalam bekerja sehingga produktivitasnya tidak muncul, ya. Dari mana timbulnya rumusan kerja Bapak Ibu? Dalam memberikan target atau sasaran kerja Bapak Ibu harus benar-benar mendetailkan Bapak Ibu. Ya, harus benar-benar mendetailkan. Dari mana ketemu rumusan, dari mana ketemu angka ini dan sebagainya. Oh, karena memang banyak pengeluaran daripada perusahaan butuh pengembangan dan sebagainya, ada kenaikan gaji dan sebagainya. Bapak Ibu harus menjalankan secara detail paling tidak pada tim Anda, sehingga tim Anda akan paham di sini bahwa sasaran rumusan kerja ini bukan untuk saya, tapi memang untuk semua orang atau untuk manajemen itu. Dan tetapkan juga bagaimana cara menetapkan sasaran. Balik lagi di POAC tadi Bapak Ibu. Jadi POAC tetapkan sasaran kerja, mau dilakukan kapan, siapa yang menjalankan itu, kontrolnya itu bagaimana, cara menggerakkan itu bagaimana, sehingga kemudian bisa mencapai sasaran kerja. Nah, mau tidak mau ada hal sasaran kerja spesifik, mau Bapak Ibu ya, jelas ya. Dan itu memang menantang. Tentukan batas waktunya, sampai kapan sasaran kerja. Misalnya target bulan ini, misalnya target dalam 1 tahun sekian miliar misalnya. Nah, dalam mencapai setiap minggu berapa? 1 bulan berapa? Kalau 1 minggu tidak tercapai, permasalahan di mana? Karena akan berdampak pada 1 bulan, misalnya gitu. Terus partisipasi bawahan juga penting tadi. Siapa yang terlibat di sini? Apakah semua orang terlibat dari sasaran kerja itu, atau hanya departemen tertentu, ya? Terus kemudian berikan umpan balik, mau tidak mau. Yang tadi controlling tadi, fungsi controlling Bapak Ibu, umpan balik. Ini sasaran kerja sesuai tidak dengan masing-masing orangnya, ya? Oke Bapak Ibu, cukup dari yang apa saya jelaskan ini tadi, yang secara singkat kurang lebih ini 1 jam lebih. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi masukan atau menjadi sesuatu yang baru dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya Ya, kembalikan lagi pada Bu Vina. Silakan Bu Vina. baik. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih untuk penjelasannya. Nggak terasa ya sudah 1 jam lebih. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman yang bergabung di webinar ini, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Saya tidak menggunakan kata pertanyaan, tetapi mungkin lebih baik adalah berdiskusi. Jadi apa yang sudah disampaikan, kemudian mungkin Bapak Ibu memiliki masukan atau pengalaman-pengalaman selama ini untuk bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang lainnya, silakan. Kalau mau berdiskusi bisa raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Saya coba cek kalau di kolom chat apakah ada. Ya, ada yang mau diskusi Bapak Ibu? Silakan. Boleh, Bapak Ibu yang mau berdiskusi, silakan. Atau mungkin gini Pak Hari, kalau misalnya sebenarnya kalau jadi pemimpin itu paling gampangnya gitu ya. Apa sih yang harus kita apa ya, kita perhatikan atau mungkin maksudnya gini, apakah lebih kepada cara kita berkomunikasi atau justru kita itu pakai kacamata kuda gitu ya, jadi nggak mikirin. Komunikasinya baik tetapi peraturan ya tetap peraturan misalnya begitu. Atau gimana ya, menjadi pribadi yang bisa tarik ulur itu kira-kira gimana ya Pak Hari? Kan kadang-kadang kita kalau berhadapan dengan tim yang sudah dewasa, sudah punya pengalaman sekian banyak tahun, sekian puluh tahun gitu pengalamannya, mungkin juga lebih banyak dari kita gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana dulu nih kita melakukannya Pak Hari? Oke, baik. Terima kasih Bu Vina. Memang menjadi pemimpin itu gampang, tapi tanda kutip ya gampang di sini.
Siapa dekat sama siapa gampang kok. Jadi kok pemimpin gitu kan. Siapa dekat sama siapa gitu kan. Atau dengan cara-cara menggunakan cara-cara trik yang licik dan sebagainya, itu bisa jadi seorang pemimpin kok gitu kan. Tapi kemudian sebetulnya adalah pemimpin itu bagaimana cara dia menggerakkan sebetulnya. Ya, menggerakkan timnya tadi. Bagaimana cara dia menggerakkan timnya? Salah satunya unsur yang harus dipunyai daripada seorang pemimpin adalah bisa dipercaya. Itu dulu, bisa dipercaya. Dia bisa nggak dipercaya bahwa apa yang dilakukan ini adalah memang bukan untuk dirinya gitu loh, tapi memang untuk sebuah organisasi itu. Dan kemudian bagaimana cara menyampaikan, mendeliver, berarti harus punya kemampuan yang baik. Boleh nggak kemudian saya menggunakan yang namanya kacamata kuda gitu ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya organisasi itu stuck, Bu Vina, itu boleh. Peduli amat, aturan-aturan, boleh, Bu Vina. Boleh. Lah organisasi stuck kok tidak berjalan, siapa siapa saja yang tidak bisa menjalankan organisasi dengan baik, keluar. Misalnya begitu ya. Harus mundurkan diri, misalnya begitu. Harus kemudian harus dikasuskan, misalnya ada yang melakukan pelanggaran. Itu boleh. Kenapa? Organisasi sudah kacau nih, sedang kacau nih. Boleh dilakukan seperti itu. Kacamata kuda, nggak peduli siapapun, sikat, misalnya begitu. Nggak apa-apa dalam sistem otoriter, tapi tergantung kebutuhannya. Gitu. Boleh menggunakan kacamata kuda, tidak salah, tapi dalam kondisi tertentu. Kalau organisasi itu sudah berjalan dengan baik, jangan dong pakai kacamata kuda. Pada akhirnya kita tidak akan bisa melihat siapa yang punya produktivitas tinggi. Pada akhirnya nggak peduli saya produktivitas tinggi. Saya kan mau saya gitu kan. Kau tersinggung, kamu tersinggung, ataupun apa mau saya, dia jadi, misalnya begitu. Kan nggak seperti itu, Bu Bina. Oke, Demikian, Bu jadi Bina. sebenarnya kan bukan tugas pokok ya. Secara garis besar pemimpin itu adalah bisa mengarahkan timnya ya, Pak Betul, Hari ya, betul. sesuai dengan tujuan daripada organisasinya kan begitu ya. Oke, betul. Oke, baik. Ada yang sudah di kolom chat nih Pak Hari dari Siap, Bapak silakan. Abdi dari KSP Krea Bali ingin berdiskusi. Yang pertama, bagaimana cara memadupadankan kinerja staf yang beda generasi, di mana budayanya berbeda. Kemudian yang kedua, apa jenis training atau coaching yang sebaiknya diaplikasikan untuk refreshing staff yang down motivasinya karena jenuh bekerja dan nggak capai target. Oke, terima kasih. Ada juga dari Pak Putuwira dari BPR Lestari, bagaimana membangun tim yang solid pada bagian yang dianggap sulit oleh tim. Contoh bagian penyelesaian kredit bermasalah, mohon pencerahan. Oke. Ada yang raise hand dulu kali ya, Pak Hari ya? Boleh ada yang raise hand? Ya, ada. Oh Ada iya, dua oke. partisipan yang raise hand, silakan. Ada Pak Made Sarwo dan Ibu Niputu Ari Andriani ya. Oke, karena nanti yang tadi sudah di chat sebentar lagi dijawab ya. Silakan, Oke. mungkin Pak Made Sarwo duluan Pak dari BPR Gianyar. Iya. Baik, terima kasih Ibu Vina dan Pak Hari atas materinya hari ini. Perkenalkan saya Nyoman Budiarta, memang linknya kita pakai Pak Made Sarwo. Maaf Pak, saya Ya, bacanya terima justru yang kasih. di Terima ini kasih. ya. Jadi Ibu Vina dan Pak Hari di dunia marketing, di bisnis, sering kita alami itu ada namanya istilahnya konsep bukit dan lembah, Pak. Selalu di dunia marketing pasti pernah kita berada di bukit, artinya capai target, tapi sering juga kita berada di lembah, tidak capai target. Nah, itu satu fenomena di dunia marketing, saya kira di bisnis, baik itu di funding ataupun lending. Nah, sebagai leader, pemimpin, Pak Hari, bagaimana kita bisa memotivasi, ini pasti terjadi Pak, pada saat ada di lembah. Bagaimana jangan sampai terlalu lama di lembah Pak, bisa naik ke bukit, begitu konsep lembah dan bukit. Mohon sharingnya Pak, untuk bisa memotivasi tim kami Pak. Ini yang sering fenomena sehari-hari lah di dunia bisnis, apalagi di funding, lending, di perbankan. Jadi kadang capai target, kadang tidak. Nah, bagaimana Pak? Jangan terlalu lama di lembah Pak. Ya, begitu Membangkitkan Pak dari semangat kami. lagi ya Terima Pak ya. kasih Bu Vina. Terima Ya, kasih Pak Hari. Pak. Pak Made. Ini hampir mirip nih sama pertanyaan tadi ya dari BPR Lestari ya, Pak Hari ya. Ya. Intinya adalah bagaimana sih memotivasi pada saat tim kita lagi down gitu ya.
Mau dijawab atau kasih kesempatan untuk Bu Putu Ari dulu? Pak Bu Putu Ari? Ari dulu deh, ya biar Oke, saya catat Bu dulu. Putu Ari silakan. Oke, baik, selamat sore Bapak Hari dan Ibu Vina. Perkenalkan, saya Putu Ari Andriani dari BPR Parasari. Pertanyaan saya hampir sama dengan Bapak dari BPR lain, karena kebanyakan dari anggota tim Nikel di awal mereka semangat. Setelah kita kasih motivasi, misalnya Pak ya, mereka semangat, tapi beberapa bulan kemudian lagi turun semangatnya. Gimana sih cara kita agar mereka tetap konsisten dalam melaksanakan tugas kita delegasikan itu? Baik, terima Iya, kasih Pak baik. Hari, Bu Terima Vina. kasih Ibu Putu, nggih. Sebentar lagi dijawab, nggih. Iya, ini memang semangatnya gimana caranya ya? Di boosting setiap hari harusnya nih. Oke, silakan Pak Hari. Baik, Bu Vina yang saya jawab dulu yang mana nih? Yang di chat. Boleh. Kayaknya sih masih berkaitan sih. Oke, Bisa baik ya. berkaitan ya. Baik. Saya baca dulu di sini ya. Ini dari Pak Abdi, itu pertanyaan tidak beda jauh dengan Pak Made maupun Bu Putu Andriani ya. Caranya bagaimana mempadankan kinerja staf beda generasi, sama yang kedua sebaiknya aplikasi refreshing ketika down motivasinya ya. Ini saya jawab aja langsung. Oke, memang saat ini menarik banget terjadinya adalah perbedaan gen ya. Di mana ada generasi yang kemudian baby boomers, ada generasi yang kemudian generasi X, ada generasi milenial, ada generasi Z. Ya, generasi Z. Nah, generasi-generasi yang baby boomers sama generasi X ini ternyata di dalam dunia kerja itu terutama baby boomers itu nggak banyak baby boomers ini ya. Mungkin hanya sekitar di bawah 10%. Sedangkan yang generasi X ini kurang lebih sekitar 20 atau 30% di dalam dunia kerja. Karena sebentar lagi generasi X ini sudah mau pada pensiun, Bapak Ibu. Ya. Nah, sedangkan saat ini banyak diisi oleh generasi milenial. Ya, generasi milenial dan ada generasi Z. Generasi Z ini ada kurang lebih sekarang umur-umurnya itu yang paling tua itu sekitar umur 27 atau 28 tahun, Bapak Ibu. Ya, ini ada generasi Z-nya. Nah, yang perlu dipahami di sini sebetulnya adalah kebutuhan. Sebetulnya generasi milenial akhir atau generasi Z ini adalah orang-orang yang produktif, Bapak Ibu. Tapi cara berpikir mereka itu simple. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai tingkat literasi yang tinggi, tapi simple, Bapak Ibu. Jadi kalau zaman kita dulu mungkin bisa jadi kita bisa baca buku yang tebal, Bapak Ibu. Tapi generasi sekarang itu tidak, literasinya itu berdasarkan dari googling, Bapak Ibu. Nah, ini yang menyebabkan dari generasi milenial sampai generasi Z itu cara berpikirnya adalah singkat, Bapak Ibu. Ya, cara berpikirnya singkat. Cara berpikir yang sangat praktis, Bapak Ibu. Mereka adalah generasi-generasi yang tidak menyukai yang namanya tataran ataupun aturan yang terlalu mengikat, Bapak Ibu. Yang mereka butuhkan itu adalah kebebasan berekspresi. Ya. Nah, cuma permasalahannya adalah di sini di mana masih ada generasi X sama milenial awalnya dekat sama X ini yang kemudian tidak sabar menghadapi pola-pola cara berpikir mereka. Ya, apa yang perlu dilakukan di sini? Satu, apa yang kita harapkan itu tolong dikomunikasikan, Bapak Ibu. Saya nggak tahu cara mereka itu seperti apa, tapi kita harus meyakini bahwa mereka mampu melakukan itu dengan baik. Kita yakin bahwa mereka mampu melakukan itu semua dengan baik. Yang berikutnya adalah yang generasi di bawah kita itu harus mampu juga bertanya sesuatu atau meminta pendapat pada diri kita. Mereka itu nggak suka, Bapak Ibu, misalnya dikasih nasihat itu mereka nggak suka, Bapak Ibu. Mereka akan lebih suka diajak berdiskusi, Bapak Ibu. Diajak berdiskusi. Nah, ketika diajak berdiskusi di sini adalah kita ikuti, kalau kita punya kepentingan dengan mereka, ikuti cara pola berpikir mereka. Kalau mereka yang berdiskusi kita, ikuti pola cara berpikir dari generasi-generasi sebelumnya. Sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi generasi-generasi ini sebenarnya generasi-generasi hebat. Mereka cuma daya tahan terhadap stresnya itu berbeda karena mereka tadi tidak menyukai aturan karena aturan itu mengikat sehingga mereka tidak bisa berekspresi dan itu membuat mereka tertekan, Bapak Ibu. Ya, nah mereka perlu ditanya. Saya percaya bahwa bagaimana cara kamu untuk memperoleh atau
mencapai target tersebut. Dan dia akan menggunakan cara. Tapi semakin ditekan, mereka akan semakin mental. Makanya sekarang di dalam keluhan-keluhan daripada HR itu Bapak Ibu, kenapa turnover itu tinggi? Karena isinya adalah dari generasi milenial yang akhir sampai generasi Z itu, di mana mereka adalah, mohon maaf, istilahnya itu kalau di kami itu adalah seperti generasi strawberry Bapak Ibu, yang dipecet sedikit itu udah lembek banget gitu. Berbeda dengan generasi milenial yang awal sampai dengan X, yang mereka itu punya apa? Punya motivasi yang tinggi. Jadi cara kerja mereka pun dari generasi milenial akhir sampai Z itu adalah mereka bekerja secara transisi menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Itu yang membuat mereka praktis karena cara berpikir itu adalah praktis itu, ya. Jadi jaga komunikasinya. Terus kemudian ide dari staf yang tidak pernah diterima oleh atasan. Nah, ini menarik. Justru tadi yang saya sampaikan, ketika organisasi ini tidak berjalan, apakah masalahnya di staf atau masalahnya di leadernya? Kenapa ide kita kok tidak bisa diterima oleh atasan dengan baik? Kalau memang tidak bisa diterima dengan baik, apakah atasan punya ide dan apakah ide itu bisa kita terima dengan baik? Kalau perlu diskusi, tapi tidak semua leader Bapak Ibu yang mempunyai yang tadi, belum tentu leader itu mempunyai leadership Bapak Ibu. Leadership itu adalah dia bisa menerima usulan, tapi tidak harus menyetujui selama memang harus bisa menjelaskan kenapa usulan tersebut tidak sesuai atau kurang sesuai atau saat ini belum bisa dipergunakan, Bapak Ibu. Tapi kalau selalu tidak pernah menerima usulan daripada bawahan, justru dia bertanya. Kalau begitu ya tidak usah bertanya atasan, kerjakan aja sendiri gitu loh. Kerjakan sendiri atau kemudian atasan tinggal memberikan guide-nya bagaimana, kita tinggal menjalankan. Tapi kalau tidak mencapai target, ya tanyakanlah gimana Pak, saya nggak bisa mencapai target. Inilah sebetulnya yang membuat seseorang itu tidak kreatif cara berpikirnya, merasa dirinya tidak dihargai, Bapak Ibu. Ketika tidak dihargai, produktivitasnya akan menjadi turun. Kan itu sebetulnya. Jadi terus gimana caranya? Tanyakan, Pak, ada usulan, kira-kira apa? Dari usulan saya menurut Bapak menarik apa tidak? Nah, kita perlu menanyakan itu Bapak Ibu. Oh ya, usulanmu nggak menarik. Nggak menariknya di mana? Sehingga saya bisa belajar ke depan ketika ada usulan, saya bisa membuat usulan. Tapi semoga atasan kita bisa diajak seperti itu Bapak Ibu. Tapi tidak banyak atasan yang bersedia gitu loh, yang diajak berdiskusi. Ya, oke. Strategi dari atasan selalu berubah setiap waktu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa strategi daripada atasan? Bukan berarti kemudian saya tidak mencintai tentang sebuah perubahan. Lah, bisa jadi POAC-nya tadi tidak berjalan dengan baik, Bapak Ibu. POAC tadi kan kemudian dihitung gitu loh. Kenapa strategi kok dikit-dikit berubah? Apakah memang tidak dibuatkan satu strategi untuk mencapai sasaran? Apakah tidak menggunakan POAC-nya tadi? Tidak dibuatkan planning-nya? Tidak di planning itu kan segala plus minusnya tidak dihitung. Bisa jadi Bapak Ibu, plus minusnya tidak dipertimbangkan. Padahal ketika planning itu plus minusnya juga harus dihitung. Kebutuhan-kebutuhan apa harus dihitung. Dampak ke depannya seperti apa harus dihitung. Hambatannya seperti apa harus dihitung. Nah bisa jadi, mohon maaf, strategi daripada atasan ini yang tidak menggunakan strategi. Asal ketemu masuk ide, keluar. Bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah ini memang tidak nyaman. Nah sebaiknya memang menggunakan POAC tadi, Bapak Ibu. Ya, terus mana tadi ya? Mohon maaf ini Pak Suardana ya. Tadi ada yang dari Nusa Mbak kalau saya Ya, tidak salah ya. Mohon maaf, saya meloncat Bu Vina. Sorry, saya loncat. Ya, saya loncat. nggak apa-apa. Ya, kinerja staf yang beda budaya sampai beda generasi ya. Saya meloncat langsung ke Pak Suardana. Sorry, mohon maaf. Terus berikutnya yang kedua, jenis training atau coaching ya untuk refreshing. Bapak Ibu, ini saya sekaligus menjawab juga Pak Made maupun Bu Putu Andriani ya. Motivasi itu Bapak Ibu, push gitu ya, tiba-tiba tenggelam Bapak Ibu. Tidak mungkin on fire terus orang itu Bapak Ibu. Ada kalanya dia jenuh. Ada kalanya ada satu hambatan tiba-tiba turun Bapak Ibu. Ya, dan kemudian ketika turun yaitu tadi kalau istilahnya Pak Made ada kondisi berada di lembah dan ketika di lembah itu dingin, sejuk, nyaman gitu ya. Sejuk, nyaman, bikin tenda di situ gitu ya. Yang harus dilakukan salah satunya adalah tadi Bapak Ibu, boleh dimunculkan konflik manajemen Bapak Ibu. Tantangan baru bisa jadi. Atau ketahui tadi, kenapa motivasinya kok turun? Orang jenuh kerja pasti, mohon maaf Bapak Ibu, kembali lagi pada generasi sekarang, generasi milenial yang di akhir sampai dengan sini kan dikit-dikit healing. Mohon maaf Bapak Ibu,
Jangan dibiasakan kebiasaan-kebiasaan dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Kita manja nantinya. Emangnya healing, nongkrong di kafe itu healing, tidak butuh duit. Jalan-jalan kemana nggak butuh duit gitu loh. Kita itu akan manja pada akhirnya, tubuh kita akan manja gitu loh. Ada permasalahan sedikit ya udah healing, ada sedikit healing, tapi nggak selesai masalahnya. Usahakan selesai. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dan dimunculkan kesadaran diri. Tujuannya bekerja itu apa? Itu yang dimunculkan lagi. Tujuanmu bekerja apa? Sehingga akan muncul semangat lagi Bapak Ibu. Kecuali memang mohon maaf kadang-kala orang itu muncul yang namanya burnout. Burnout beda lagi dengan jenuh Bapak Ibu. Kalau sudah burnout itu artinya kalau orang Jawa bilang kebebelan gitu. Udah penuh banget otaknya, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tanggung jawab sehingga kemudian nggak bisa mikir. Kalau sudah seperti itu berarti harus pretelin satu persatu nih beban-beban pekerjaannya. Sehingga dia butuh yang namanya fokus, refreshing perlu, tapi jangan sering-sering Bapak Ibu untuk refreshing ya. Jadi temukan motivasi, ajak dia ngobrol. Kalau perlu, mohon maaf, kalau saya bilang apresiasi maupun refreshing maupun apresiasi itu penting. Ada apresiasi itu dalam bentuk yang namanya hadiah, ya. Ada apresiasi itu yang dalam bentuk bukan hadiah, tapi bisa kita lakukan setiap hari itu. Salah satunya adalah ucapan apresiasi, selamat ya, thank you ya, kamu hebat, luar biasa. Tapi yang kita apresiasi itu bukan hasil targetnya, tapi prosesnya. Hebat loh, kamu dalam target ini bisa mencapai ini. Jadi prosesnya yang kemudian kita apresiasi. Bisa jadi motivasi seseorang itu turun, Bapak Ibu, karena tidak pernah selesai akan targetnya. Bisa capek lagi, udah capek, target lagi, bisa jadi itu kelelahan. Bisa jadi Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kemudian butuh yang namanya kebersamaan itu ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bisa mengadakan team building yang tidak perlu yang namanya coaching atau pelatihan-pelatihan ya. Bisa misalnya keluar, misalnya seperti itu, rekreasi bareng atau makan bareng, itu bukan akan menyegarkan. Tapi kalau ada orang benar-benar jenuh, dia nggak mampu, sudah nggak bisa, sakit dan sebagainya, satu, kirim ke profesional, bisa ke dokter, bisa juga ke psikolog agar tahu permasalahannya itu di mana, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi ini semoga dari pertanyaan Pak Abdi bisa menjawab juga untuk Pak Made dan kemudian Bu Andriani. Jadi kembali lagi ya, motivasi semangat itu tidak on fire terus, pasti ada kalanya turun. Tapi sadari ketika turun itu, sadari akan visi dan misi ke depan tentang dia bekerja itu tuh apa, disadarkan dan ketahui apa yang menyebabkan dia down untuk motivasinya. Begitu Bu Vina? Iya Pak Hari, jadi kepikiran nih kalau itu misalnya tim kita yang lagi down gitu ya, nah kita sebagai leader juga kadang-kadang pasti down kan, nggak mungkin on fire terus juga sebagai leader gitu ya. Jadi tapi mungkin ini saya nggak tahu benar atau enggak, apakah leader justru yang memang harus selalu bisa on fire ya Pak Hari, sehingga dia akan memberikan pancaran motivasi buat timnya gitu. Justru mereka harus menguatkan gitu kali ya Pak Ari ya. Menguatkan, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan berjalan. Kalau toh ada masalah kita cari sama-sama. Mungkin begitu ininya ya Pak Hari ya. Ya. Jadi gini, Bu Vina, kadangkala ada seseorang yang motivasinya itu down karena kurang apresiasi tadi. Tapi ada kadangkala begini, kadangkala ini pimpinan ini pengen motivasi, tapi menjadi toksik akhirnya. Contoh misalnya Bu Vina, saya dulu itu loh bisa, itu. Waktu di zamanmu, saya di usiamu, saya itu begini gitu loh. Atau kemudian dia mengajak timnya untuk melakukan proses misalnya proses prospek misalnya. Dia bisa melakukan. Dia terus bangga, si leader ini bangga. Saya terus bisa, kamu lihat. Masa kamu gitu aja nggak bisa? Apalagi sekolahmu tinggi. Itu bukan motivasi Bapak Ibu. Itu toksik Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu ya. Motivasi itu bukan dengan cara menjatuhkan orang tersebut Bapak Ibu. Motivasi itu tapi mengangkat gitu loh. Mengangkat harkat martabatnya daripada tim kita. Ketahui permasalahannya itu di mana dengan lakukan coaching counseling. Jangan kemudian membandingkan kondisi. Saya berbeda dengan tim staf saya berbeda dengan saya. Lah kadang-kala kalau sudah direndahkan, merasa dirinya pada akhirnya apa? Orang kan merasa, oh iya ya, saya nggak mampu seperti bos saya ya. Saya udah berusaha loh, tapi nggak bisa seperti bos saya. Turun, down, Bu Vina. Nggak on fire lagi, gitu loh.
Iya, Jadi iya. mau tidak mau harus berbagi pengalaman, boleh saja, tapi tidak membandingkan. Tidak dibuat perbandingan. Itu Bu Vina. Oke, baik, baik. Oke, menarik nih, Pak Hari. Ada satu lagi Pak Hari di kolom chat dari Pak Muhammad Novrizal. Oh, masih dua. Ya, Oh satu iya, masih dulu. dua. Bu Vina, Masih dua sorry. ya. Pak Putuwira belum saya jawab nih. Yang mana ini? Pak Putuwira, yang pertanyaan kedua tadi. Dari Pak Adi. Pak Abdi, dari bawahnya Pak Abdi. Udah dibahas tadi, tapi udah ditanyakan. Bu Vina tanyakan, tapi sebelum saya jawab. Sorry. Oh, oke. Silakan, silakan. Karena saya keloncatan pada Pak Suardana nih. Itu Iya. ya. Pak Putuwira, Bagaimana apa membangun kabar? tim Gitu, yang Pak solid Putuwira. pada bagian yang dianggap sulit gitu ya. Iya, Pak Putuwira, apa kabar? Kita ketemu di sini, Pak Putuwira. Ya. Bagaimana membangun tim yang solid pada bagian yang dianggap sulit oleh tim? Contoh bagian penyelesaian kredit bermasalah. Mohon maaf, saya kok kurang jelas bagaimana membangun tim yang solid pada bagian dianggap oke. Bisa jadi gini, oke. Kalau di dalam sebuah tim, kenapa tim ini tidak solid? Tapi kadang-kala diperlukan tim yang tidak solid, Bapak Ibu. Ya, kita perlu tim solid, tapi kadang-kala kita perlu tim yang tidak solid gitu loh Bapak Ibu. Kenapa? Untuk memecah yang namanya kenyamanan tadi loh Bapak Ibu. Tapi tanpa harus menjadikan sebuah konflik di dalam satu manajemen, Bapak Ibu. Sehingga masing-masing orang akan keluar yang namanya sumber dayanya tadi. Ya, bisa jadi, mohon maaf nih, kenapa tim itu tidak solid? Bisa jadi seorang pimpinan tadi akan banding-bandingkan, contohnya itu loh bisa begini, itu loh bisa begini. Kalau tujuannya adalah untuk memotivasi bagi orang-orang yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kepentingan atau memecah tim, ini yang memang nggak bisa. Nah, untuk bagaimana tim itu kemudian satu visi dan satu tujuan, mau tidak mau, panggil atau kita harus mengetahui visi dan misi. Lakukan yang namanya coaching dan konseling. Jelaskan, sebutkan visi dan misi daripada departemen itu apa. Ya, sebutkan, jelaskan dari bagaimana antara si A antara A dan B ini bisa berkolaborasi, bisa saling bantu, Bapak Ibu. Saya khawatir di dalam tim yang tidak solid ini terjadi sebuah persaingan yang tidak sehat di dalamnya, sehingga mereka tidak solid. Bersaing karena apa? Bisa jadi pimpinan yang kemudian menganakmaskan, ya, bisa jadi menganakmaskan, sehingga masing-masing tim pengen jadi anak emas. Kalau sudah anak emas kan tidak perlu melihat siapa yang mampu mengerjakan sesuatu dengan baik, tapi siapa yang dekat sama saya. Itu pada akhirnya mereka bersaing gitu loh untuk mencari muka. Itu bisa jadi. Ya. Bagaimana caranya? Perubahan daripada leadernya tersendiri. Leadernya sendiri yang harus beresin dulu. Lihat dulu. Ketika saya udah beres kok saya nggak ada mau bandingkan. Atau bisa jadi Bapak Ibu sebagai seorang leader meminta umpan balik. Tolong kalau ada lembar umpan balik, Bapak Ibu kasihkan lembar umpan balik. Saya minta pendapat kalian tentang diri saya, misalnya dalam hal memimpin departemen ini, misalnya begitu. Silakan. Apapun yang terjadi di situ, Bapak Ibu, itu sebagai sebagai feedback bagi kita. Feedback masukan bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Kalau ternyata nggak ada masalah nih. Nah, jadi jangan-jangan masing-masing orang ini tim saya yang bermasalah. Kalau tim saya bermasalah, kembali lagi, bagaimana cara saya? Kembali lagi, saya yang harus menyelesaikan masalah itu. Bisa jadi, kenapa sih kok nggak selesai? Kamu masalahmu apa? Kamu masalahmu apa? Kenapa sih tim ini? Kenapa sih ini kok ketika minta ini nggak selesai? Kenapa masalahnya? Jangan-jangan juga ada persoalan pribadi. Bisa jadi, Bapak Ibu. Jadi gali permasalahannya di situ. Cari permasalahannya, kalau permasalahan pada saya, kalau permasalahan pada mereka, berarti mereka yang harus selesaikan, Bapak Ibu. Ya. Oke, itu Bu Vina. Jawaban Ya, untuk Pak Putuwira. baik. Kemudian berikutnya dari Pak Muhammad, Pak Hari izin bertanya, menyambung pertanyaan dari Pak Abdi, namun lebih spesifik. Apakah ada tips tertentu dalam melit tim yang mayoritas anggota timnya lebih tua atau senior? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Suardana udah terjawab semua Pak Suardana ya. Tadi loncat gitu. Sekarang Pak Muhammad Novrizal ya. Memang Pak, pada akhirnya ada tips tentu untuk melit. Mohon maaf. Oke. Gini Bapak Ibu, yang perlu saya tanyakan terlebih dulu pada Bapak Ibu. Apa sih yang sebetulnya diharapkan dari orang yang usianya lebih tua daripada kita? Apa sebetulnya? Pengakuan Bapak Ibu. Mereka itu ingin dianggap Bapak Ibu. Kalau boleh saya menganalogikan, memberikan contoh. Mohon maaf Bapak Ibu.
dunia atau situasi dunia saat ini ada, atau Indonesia atau Denpasar begini, itu karena ada mereka yang senior, Bapak Ibu. Ya, ada mereka senior, sehingga semuanya terjadi seperti saat ini. Mereka butuh pengakuan itu, Bapak Ibu. Ya, mereka butuh pengakuan itu. Mereka tidak suka ditentang, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak suka ditentang. Yang harus dilakukan apa? Ya kembali lagi sebagai seorang tua, kita tidak kita memperlakukan semua orang itu sama sebetulnya. Tapi kembali lagi, maaf, apa sih kebutuhan orang yang usianya lebih senior? Salah satu, dihormati, dihargai. Lebih daripada yang muda-muda tadi, Bapak Ibu. Dimintai pendapat. Contohnya misalnya, Pak, saya ada pekerjaan ini. Menurut Bapak bagaimana? Gitu kan. Saya butuh masukan. Apakah Bapak dulu pernah mengalami kondisi-kondisi seperti ini? Bagaimana cara Bapak menyelesaikan? Misalnya begitu. Waduh, saya nggak tahu ya, misalnya. Kalau menurut Bapak, saya punya ide seperti ini. Gimana? Nah, ajak diskusi Bapak Ibu. Ini cara melit dari tim yang mayoritas lebih tua. Jangan pernah kemudian kita merasa menggurui mereka, Bapak Ibu. Jangan pernah merasa kemudian menggurui mereka. Kalau mereka merasa digurui, berarti seakan-akan saya lebih pintar. Lah mereka tidak menyukai seperti itu orang-orang senior, Bapak Ibu. Orang-orang senior, saya nggak mau mengatakan orangnya tua ya. Orang senior tidak suka yang seperti itu. Mereka pengen dihormati, ya, pengen dianggap punya sesuatu lebih. Mereka pengen dihargai dengan cara apa? Dimintain pendapat, ya, dimintain saran, kemudian diajak berdiskusi. Itu cara melit tim. Hambati juga Bapak, kenali juga hambatannya Bapak Ibu dari para orang tua ini. Bapak Ibu pahami kalau ada orang yang usianya katakanlah generasinya ada generasi baby boomers masih kerja di situ atau generasi X yang masih ada di situ. Bapak Ibu diberikan sesuatu yang jelimet, mereka nggak akan paham, atau diberikan sebuah sistem teknologi yang bagaimana, mereka nggak akan paham. Mereka cara berpikirnya praktis, Bapak Ibu. Mereka cara berpikirnya praktis. Apalagi kalau ada baby boomers yang masuk di sana, udah Bapak Ibu jangan terlalu banyak perintah. Otaknya udah terlalu penuh. Udah terlalu penuh, konsentrasinya yang dipikirkan udah penuh Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang menjadi lupa dari mereka karena ada kemampuan-kemampuan secara neuro atau sistem di dalam sarafnya itu mungkin sudah tidak banyak tidak bisa berfungsi lebih baik daripada yang anak-anak muda Bapak Ibu. Seperti itu. Semoga menjawab Pak Muhammad Nofrizal. Terima kasih. Bu Vina, saya kembalikan. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi kalau yang lebih senior itu biasanya lebih perlu ke pengakuan ya, Pak Hari ya. Betul. Ya. Karena kan yang senior sudah pernah muda, yang muda belum pernah senior gitu ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Ada hal terakhir yang mau disampaikan Pak Hari sebelum kita foto bersama. Itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu kalau kita sedang webinar. Siap-siap yang belum buka kamera sambil Pak Hari memberikan masukan yang terakhir mungkin. Silakan Pak Hari. Oke, terima kasih Bu Vina. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Jadi kembali lagi saya mengingatkan kalau kita bagaimana memberdayakan daripada tim sales kita, memotivasi dan sebagainya, ketahui tujuan mereka bekerja terlebih dahulu itu apa, motivasi membuat dia termotivasi harus tahu dulu. Lakukan mau tidak mau adalah coaching dan maupun konseling. Jadi coaching itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya adalah skill Bapak Ibu. Tapi kalau sudah konseling itu sifatnya adalah hal-hal yang bersifat psikologis, ya psikologis. Dan kemudian kita sebagai seorang pemimpin itu harus lebih banyak menyerap, mendengarkan Bapak Ibu. Ingat bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, yang kemudian kita pimpin ini manusia. Jadi bukan hasil kerja, ya. Hasil kerja karena manusianya. Jadi yang disentuh adalah manusianya terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan ketika kita membuat satu program, ingat planning ini harus benar-benar matang. Planning ini benar-benar adalah bukan untuk saya, tapi planning ini adalah untuk bersama, untuk perusahaan ini untuk perusahaan ini semuanya, untuk yang ada di dalam kapal ini, bagaimana sesuai dengan tujuannya masing-masing, kita harus mampu mengarahkan itu semuanya. Kita tidak bisa menjadi seorang motivator bagi orang lain sebelum kita bisa memotivasi diri kita, sebelum kita mampu jujur pada diri kita, bahwa apakah ketika saya motivasi ini adalah memang untuk dia, saya peduli pada dia, atau saya memotivasi ini adalah untuk kepentingan saya. Tolong itu dibedakan. Tapi kalau saya memotivasi adalah untuk kepentingan yang bersangkutan, agar yang bersangkutan menjadi sumber daya keluar, berarti yang disentuh adalah manusianya.
Sehingga kemudian ada pencapaian-pencapaian daripada sales yang tidak masuk target, yang perlu kita lihat apakah cara saya yang salah atau memang sales tersebut yang tidak bisa atau staf kita yang kemudian tidak mampu memberdayakan diri dengan baik. Kalau tidak mampu memberdayakan diri dengan baik, berarti kita tugasnya menjadi seorang coach. Tapi kalau mereka sudah tidak mau memberdayakan dirinya, artinya sudah tidak bisa dibina, ya sudah, Bapak Ibu sudah tahu. Apa Bu Vina jawabannya? Silakan, inilah surat untuk mengundurkan diri karena dia sudah tidak mau memberdayakan dirinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat Kalau sore. tidak bisa dibina, dibinasakan gitu ya. Udah nggak boleh pakai kata-kata itu. Itu mah Iya. zaman kita waktu masih muda, Pak Hari. Iya, makanya Ya. diganti. Saya berikan surat gitu Bu Vina. Surat, silakan Anda mengundurkan diri gitu. Atau silakan pintunya di sebelah kiri gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hari untuk insight-nya sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan 1-2 hal yang bisa dipakai sebagai perbaikan-perbaikan setiap hari untuk diri sendiri dan juga timnya ya Pak Hari ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link kuesioner yang ada di kolom chat, tapi sambil mengisi, mari kita foto bersama dulu. Tim di Akubang mengatakan ada 6 slide, jadi ada 6 kali jepret untuk foto-fotoan gitu ya. Silakan dibuka kameranya, kasihan nanti kalau yang kelihatan hanya tulisannya saja ya. Oke, slide yang pertama kita mulai. 3, 2, 1. Slide nomor 2. 3, 2, 1. Slide nomor 3. 3, 2, 1. Slide 4. 3, 2, 1. Slide 5. 3, 2, 1. Slide 6. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah tetap bersama dengan program-program dari Akubang dan kita akan jumpa lagi di lain hari. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.